Di depan tamu arisan, mertua menghinaku habis-habisan. Besoknya, dia sujud menangis di hadapanku. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah kecil kami. Sunyi, lembab, dan dipenuhi aroma masakan yang masih terjebak dari malam sebelumnya. Jam dinding berdetak pelan, seakan enggan membangunkan penghuni rumah. Aku membuka mata perlahan, menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Kamar ini sederhana, jauh dari kata mewah, tapi aku sudah terbiasa. Aku, Clara, seorang ibu rumah tangga di mata semua orang, meski sebenarnya hidupku jauh lebih dari itu. Aku bangkit dari tempat tidur, merapikan selimut, lalu melangkah ke dapur. Pagi-pagi begini, biasanya aku sudah harus menyiapkan sarapan untuk Ronald dan Bu Mayang, ibu mertuaku. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul ketika aku sudah mulai memotong bawang dan memanaskan minyak. Hidupku berjalan dengan ritme yang sama setiap hari. Penuh rutinitas dan penuh tatapan meremehkan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Clara, tehnya jangan terlalu manis. Kamu tuh kalau bikin apa-apa selalu kebanyakan. Suara Bu Mayang terdengar dari kamar belakang, tajam seperti selalu. Aku menahan napas sesaat sebelum menjawab. Iya, Bu. Saya buatkan yang baru. Suara langkah kaki terdengar menyeret-nyeret menuju dapur. Bu Mayang muncul dengan daster mencolok warna hijau neon. Wajahnya masih setengah mengantuk tapi mulutnya sudah siap menembak keluhan apapun. Itu sarapan? Kok telur dadarnya tipis sekali? Kamu hemat-hemat bahan begitu mau kasih makan kucing? Katanya sambil mencibir. Maaf, Bu. Saya buatkan lagi kalau kurang. Jawabku lembut. Mertua manapun mungkin pernah marah atau cerewet. Tapi Bu Mayang berbeda. Ia seperti punya hobi baru. Menemukan kesalahan dalam setiap hal yang kulakukan. Ia menganggapku tidak berharga. Seolah aku hanya numpang hidup dari anaknya. Padahal kalau saja ia tahu, hidup mereka bertahun-tahun ini berjalan lancar bukan karena Ronald, bukan karena arisan, bukan karena nasib baik, tapi karena aku. Namun, aku memilih diam. Karena cintaku pada Ronald, dan karena sisi masa laluku yang belum siap terungkap. Ronald keluar dari kamar, menguap sambil meraih kemeja kerjanya. Pagi, Pagi, Clara, katanya sambil menepuk bahuku sekilas. Gestur sederhana yang seharusnya menghangatkan. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini terasa hambar. Mungkin karena ia terlalu sering membiarkan ibunya meremehkanku di depan matanya. Pagi, Mas, jawabku sambil tersenyum tipis. Ronald bekerja di sebuah bengkel besar. Semua orang mengira itu milik bosnya yang kaya raya. Kenyataannya, bengkel itu ada karena aku. Aku yang membeli usaha itu ketika hampir bangkrut, aku yang mendesain ulang sistem kerja, aku yang mengatur arus keuangan, dan aku yang membayar gaji Ronald. Tapi ia tidak tahu. Tidak seorang pun tahu, kecuali staf manajemen tertentu yang terikat kontrak kerahasiaan. Aku tidak pernah ingin menyaingi Ronald. Aku hanya ingin dia merasa mampu, merasa dihargai sebagai laki-laki. Itulah sebabnya aku selalu bekerja diam-diam. Hanya di malam hari ketika semua orang tertidur. Selesai menyiapkan sarapan, aku menata meja dengan cepat. Bu Mayang duduk seperti ratu, menyendokkan makanan tanpa bicara terima kasih. Ronald makan sambil memeriksa ponselnya. Aku duduk terakhir, mengambil porsi kecil agar tidak terkena komentar. Kamu nanti bantu di rumah Mama ya? Besok arisan besar. Banyak tamu penting. Jangan bikin malu Mama, ujar Bu Mayang tanpa menoleh. Aku hanya mengangguk. Iya, Bu. Pakai baju yang sopan. Jangan aneh-aneh. Kamu tuh tampilannya sederhana. Jangan berharap terlalu. Ya, kamu tahulah. Katanya sambil memandangku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku memilih tidak merespons. Tidak akan ada gunanya. Ronald hanya menghela napas, lalu berdiri. Aku berangkat dulu. Clara, jaga diri. Setelah keduanya pergi, rumah kembali sunyi. Namun kesunyian itu justru seperti ruang lega yang kurindukan. Aku membersihkan meja makan, mencuci piring, menata dapur, lalu pergi ke kamar. Kututup pintu perlahan, memastikan tidak ada yang melihat. Aku menarik napas panjang. Inilah waktuku. Dari bawah tempat tidur, kuambil laptop hitam tipis.
Begitu dibuka, layar menyala terang dengan tampilan project list, mood board fashion, sketsa pakaian, desain logo, dan folder kontrak klien internasional. Semua tersusun rapi. Nama, Clara, tidak muncul di mana-mana. Yang terpampang hanyalah nama brandku, nama yang dikenal para klien dan fashion entusias di luar negeri. Tidak ada yang tahu bahwa otak di balik semua itu adalah ibu rumah tangga yang sering dihina mertua. Notifikasi email masuk. From New York Fashion Week Committee. Subjek: Confirmation of your collaboration. Aku tersenyum kecil. Dalam email itu, mereka memujiku, memuji rancangan terbaru yang aku kirimkan minggu lalu. Mereka mengatakan koleksiku elegan, sophisticated, and emotionally powerful. Kata-kata yang tak pernah kudengar dari mulut orang-orang di rumah ini. Meski begitu, aku tidak pernah membenci Ronald. Dia bukan suami jahat, hanya lemah dan terlalu tunduk pada ibunya. Aku mencintainya karena ia pernah menjadi satu-satunya orang yang percaya padaku saat aku tidak punya apa-apa. Tapi kepercayaan itu memudar seiring waktu karena pengaruh ibunya. Aku membuka folder rekening perusahaan. Angka-angka saldo membuatku menutup mulut agar tidak terkejut. Meski aku sudah tahu perkiraannya. Transfer bulanan ke rekening Bumayang tercatat jelas. Uang itu digunakan mertuaku untuk arisan, belanja, dan pamer. Semua atas nama kebaikan bos bengkel. Padahal itu uangku. Tiba-tiba pintu diketuk keras. Jantungku berhenti sekejap. Clara, kamu ada di dalam? Suara Bumayang. Aku buru-buru menutup laptop dan memasukkannya ke bawah selimut. Iya, Bu. Ada apa? Kamu belum jemur cucian depan? Duh, kalau punya menantu kok yang gak bisa diandalkan. Aku membuka pintu, tersenyum. Maaf, Bu. Saya kerjakan sekarang. Ia mendengus. Iya, sana. Jangan cuma duduk-duduk. Setelah ia pergi, aku berdiri sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Jiwaku seperti dua orang berbeda. Satu yang kuat dan dihargai di dunia luar, satu lagi yang diinjak-injak dalam rumah ini. Saat menjemur pakaian, aku menatap langit yang cerah. Angin berhembus lembut, seolah membisikkan sesuatu. Mungkin suatu hari, semuanya akan berubah. Suara wajan beradu dengan spatula kembali mengisi pagi di rumah Bumayang. Bau bawang putih tumis memenuhi dapur. Aku berdiri di depan kompor dengan celemek lusuh yang sama seperti kemarin. Tangan bergerak otomatis, pikiran melayang entah kemana. Clara, jangan gosong, nanti dibilang mama gak bisa masak. Suara Bumayang datang dari ruang tengah. Padahal dari tadi aku yang masak. Batinku. Iya, Bu. Ini masih aman. Jawabku pelan. Aku menyendok tumisan sayur ke mangkuk besar, lalu menyiapkan beberapa lauk di meja. Bumayang masuk, menatap meja makan dengan mata kritis seperti juri lomba masak. Lumayanlah, gumamnya. Nanti kalau Ronald sudah duduk, kamu jangan langsung makan. Tunggu dulu. Biar mama yang suapin dia pertama. Katanya bangga. Aku tersenyum kecut, tapi kutahan di dalam. Iya, Bu. Ronald keluar dari kamar dengan rambut masih sedikit basah. Wangi sabun mandi yang kukenali. Ia duduk di kursi yang sama setiap hari, di ujung meja. Bumayang buru-buru menarik kursi di sampingnya. Duduk dekat Ronald seolah anaknya masih bocah yang perlu diawasi makan. Mas, sarapannya sudah jadi, kataku sambil menuangkan teh ke gelas. Ronald menatap meja, lalu tersenyum ke ibunya. Wah, mama masak apa aja nih? Harum banget. Aku sempat berhenti menatap piring. Bumayang tertawa kecil. Ya biasalah, Emma kan gak betah kalau anak laki-lakinya kelaparan. Aku tahu Ronald sadar aku yang memasak, tapi ia hanya tersenyum tipis ke arahku, tanpa menegaskan apapun. Hanya anggukan kecil yang susah dibaca. Rasanya seperti jadi bayangan di rumah ini. Ada, tapi tidak benar-benar terlihat. Clara, kamu nanti habis ini bersih-bersih ruang tamu lagi ya? Kata Bumayang sambil mengunyah. Kemarin lantainya masih agak lengket. Mama malu kalau tamu arisan lihat rumah kotor. Iya, Bu. Nanti saya pel lagi. Jawabku pelan. Kamu tuh kalau kerja jangan asal. Pikirin mama juga. Mama sudah capek-capek ngurusin arisan. Kamu minimal jangan bikin malu. Lanjutnya, Ronald hanya mengaduk nasinya. Mas, hari ini pulang jam berapa? Tanyaku hati-hati. Paling sore, Clar. Jawabnya tanpa menatapku lama.
Lagi banyak orderan di bengkel. Bos bilang bulan ini omset lagi bagus, jadi harus dimaksimalkan. Kata-katanya membuat dadaku menghangat sekaligus perih. Bos bilang, bos yang dia maksud adalah aku. Tapi di matanya, aku cuma ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah saja. Bagus dong, nak, ujar Bu Mayang bangga. Mama tuh senang lo punya anak rajin kayak kamu. Lihat tuh, hidup kita sekarang jauh lebih enak daripada dulu. Semua karena kamu, bukan karena orang lain. Kata, orang lain, itu diucapkan sambil menatapku sekilas dengan senyum miring. Aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan sendok setelah sarapan selesai. Ronald pamit kerja. Aku mengantar sampai depan pintu. Mas, panggilku pelan, sebelum dia benar-benar melangkah keluar. HM. Ia menoleh. Aku ragu sejenak. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Tentang bengkel, tentang posisiku, tentang betapa sakitnya hati ini setiap kali mendengar ibunya meremehkanku. Tapi begitu melihat wajahnya yang letih, bibirku membeku. Hati-hati di jalan, ya, ujarku akhirnya. Ronald tersenyum. Kali ini tulus. Iya, kamu juga jangan terlalu capek. Hanya itu, pintu tertutup, menyisakan aku dan Bu Mayang di dalam rumah siang hari. Matahari menembak teras rumah dengan panas menyengat. Aku sedang mengepel ruang tamu ketika suara tawa perempuan dari luar terdengar makin mendekat. Dua orang tetangga dekat, Bu Rini dan Bu Siska, masuk sambil membawa tas kecil dan wajah penuh rasa ingin tahu. Assalamualaikum, Mayang, seru Bu Rini. Waalaikumsalam, jawab Bu Mayang riang, seketika berubah jadi sosok ramah. Masuk, masuk. Maaf ya rumah lagi berantakan, menantu belum kelar beres-beres. Aku refleks menunduk. Pel di tanganku terasa tiba-tiba berat. Bu Siska melirik ke arahku. Clara, lagi ngepel ya? Rajin juga ternyata. Komentarnya dengan nada geli yang sulit kuterjemahkan, pujian atau sindiran. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu, biasa. Mumpung ada waktu. Menantu itu memang harus begitu. Bantu mertua, sahut Bu Rini. Untung kamu tinggal bareng mertua yang baik. Yah, aku MAH. Kalau punya menantu, nggak mau kalau kerjanya cuma dandan doang. Kalimat itu diakhiri dengan tawa kecil. Clara MAH nggak bisa dandan, selip Bu Mayang, sambil tersenyum manis ke teman-temannya. Makanya mama nggak khawatir. Hahaha. Tawa mereka pecah. Aku pura-pura ikut tersenyum, padahal jantungku serasa diremas. Setiap candaan kecil tentangku selalu disambut tawa, seolah aku memang layak jadi bahan lelucon. Mayang, Bu Siska melanjutkan, itu anak kamu, Ronald, mantap banget ya sekarang. Kerja di bengkel gede, gajinya pasti banyak. Pantesan arisan kamu paling besar setoran bulan ini. Bu Mayang langsung tegak bangga. Iya dong, anak mama dari dulu memang rajin. Dia tuh tulang punggung keluarga. Semua kebutuhan di rumah ini, dari Ronald. Mama MAH cuma ngelola aja. Katanya, ngelola. Padahal semua tagihan listrik, air, sampai cicilan rumah lama mereka dulu, berbulan-bulan aku yang bayar lewat rekening perusahaan. Tapi di depan mereka, aku bukan siapa-siapa. Sementara Clara, Bu Rini melirikku sekilas. Ngapain sehari-hari? Nggak kerja. Kerja kok, jawab Bu Mayang cepat, sebelum aku sempat buka mulut. Kerja di dapur. Hahaha. Mereka tertawa lagi, aku menelan ludah. Rasanya ingin pergi ke kamar, membuka laptop, dan menunjukkan semua artikel, kontrak, dan event di mana desainku dipamerkan. Ingin kuperlihatkan saldo rekening yang selama ini menopang gaya hidup mereka. Ingin ku bilang, tanpa aku, kalian tidak akan bisa menyetor arisan sebesar ini. Tapi lidahku keluh. Ada tembok tak terlihat yang menahan dulu. Aku pernah mencoba sedikit jujur pada Ronald. Mas, kalau aku punya penghasilan sendiri, Mas keberatan gak? Tanyaku suatu malam, ketika baru saja mulai mendapat klien luar negeri. Ronald menjawab sambil memelukku. Selama kamu tidak lebih sukses dari aku nggak masalah. Kalimat itu diucapkan sambil bercanda, tapi menancap di kepalaku. Sejak saat itu, aku bertekad agar keberhasilanku tidak menjatuhkan harga dirinya. Aku pikir, menyembunyikan sebagian adalah bentuk cinta. Aku salah, ternyata itu juga bentuk menyakiti diriku sendiri. Sore hari, setelah tetangga pulang, rumah kembali sepi. Aku sedang melipat pakaian di kamar ketika suara menggerutu terdengar dari ruang tengah. Clara, sini sebentar, panggil Bu Mayang. Aku meletakkan tumpukan baju dan keluar. Iya, Bu. Bu Mayang sedang duduk di sofa sambil menggulir ponsel. Ini, Mama baru telepon Ronald. Dia bilang bos bengkel mau tambah cabang lagi. Kamu dengar? Jantungku berdegup. Itu rencana yang baru kubahas kemarin lewat video call dengan tim. Iya,
Bu. Bagus kalau bengkel berkembang. Bagus dong. Mata Bu Mayang berbinar. Itu artinya penghasilan Ronald naik. Mama jadi bisa naikin setoran arisan juga. Geng arisan pasti makin kagum sama Mama. Kata-katanya seperti pisau tumpul yang diulang-ulang menggores kulit. Kalau sampai bengkel berkembang, itu semua karena Ronald. Dia itu pekerja keras. Kamu harus bersyukur bisa jadi istrinya. Lanjutnya tanpa jeda. Kamu lihat diri kamu di kaca nggak sih? Dari dulu Mama heran, anak setampan Ronald kok bisa milih kamu? Waktu dia bilang mau nikah sama kamu, Mama kira dia cuma kasihan. Aku menatap lantai. Aku tahu kalau aku menatap matanya, mungkin air mataku benar-benar jatuh. Tapi ya sudahlah. Bu Mayang menghela napas. Mama pikir, mungkin kamu bisa bantu ringankan beban Ronald. Nyatanya, sampai sekarang juga Mama belum lihat kamu bantu apa-apa selain kerjaan rumah. Tenggorokanku kering. Aku ingin berkata, saya yang bayar rumah ini, Bu. Saya yang biayai listrik, air, bahkan tas mahal yang Bu pakai waktu arisan kemarin. Tapi suara itu hanya menggema di dalam kepalaku. Suaraku kecil. Saya sebenarnya kerja juga. Cuma, kerja apa? Potongnya, mengangkat alis. Jualan online? Jadi reseller? Itu receh. Clara, bukan kerjaan yang bisa dibanggakan. Aku terdiam. Bahkan kalaupun aku jelaskan, ia tidak akan mengerti, atau tidak mau mengerti. Kamu denger ya? Lanjutnya lagi, nada suaranya melunak sedikit tapi tetap menusuk. Besok arisan itu penting buat Mama. Nama baik Mama dipertaruhkan. Kamu jangan sampai bikin malu. Pakai baju yang sopan. Jangan banyak ngomong. Tugas kamu cuma siapin minuman, makanan, dan senyum seperlunya. Paham? Paham. Paham bahwa di matanya aku tidak lebih dari pekerja serabutan tanpa bayaran yang bertugas memastikan ia bisa pamer dengan tenang. Iya, Bu, jawabku akhirnya. Bu Mayang berdiri, menepuk-nepuk dasternya. Bagus. Kalau kamu nurut, Mama nggak akan marah. Tapi kalau besok kamu bikin salah, jangan salahkan Mama kalau Mama ngomong di depan orang. Aku mengangguk lagi, meski dalam hati mulai ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi sekadar rasa sedih atau sakit hati, tapi semacam ketenangan aneh yang perlahan muncul. Seperti permukaan air yang awalnya bergejolak, kemudian menjadi tenang karena kedalamannya bertambah. Aku berjalan kembali ke kamar, menutup pintu. Di atas tempat tidur, laptopku menunggu. Aku duduk, menyalakannya, dan menatap layar di sana. Ada email baru dari bagian keuangan perusahaan. Subjeknya jelas. Reminder, transfer rutin ke rekening keluarga Ronald due tomorrow. Please confirm continuation or adjustment. Jari-jariku berhenti di atas touchpad. Tatapan kosong menatap kalimat itu. Sehari sebelum arisan, rumah Bu Mayang sudah terasa lebih ramai. Bukan oleh orang, tapi oleh suara. Suara kompor dinyalakan, suara lemari dibuka tutup, suara Bu Mayang berteriak dari satu ruangan ke ruangan lain. Clara, cepat ke sini. Jangan lama-lama di dapur, banyak yang harus diberesin. Aku menutup kulkas dengan pelan, lalu membawa 2 kantong plastik berisi sayur dan daging ke meja makan. Sejak pagi buta aku sudah ikut Bu Mayang ke pasar. Dia berjalan dari satu lapak ke lapak lain, menawar dengan suara lantang, menyebut nama anaknya di sela-sela tawar-menawar. Tambahin dong, Bu, masa segitu doang harganya? Anak saya itu kerja di bengkel besar, sering traktir arisan, masa beli ayam segini aja pelit? Katanya sambil tertawa bangga, pedagang hanya tersenyum maklum. Aku mengikuti dari belakang, menenteng belanjaan tanpa banyak bicara sekarang, semua belanjaan itu ada di depanku. Tumpukan kol, wortel, ayam, bumbu-bumbu. Aku mulai mengelompokkan mana yang harus dibersihkan duluan. Clara, kamu potong ayamnya kecil-kecil ya. Mama mau bikin ayam kecap, ayam goreng, sama sop. Oh ya, bikin juga pastel isi sayur. Nanti buat cemilan, kata Bu Mayang sambil melihat daftar di ponselnya. Baik, Bu. Saya kerjakan satu-satu ya. Jawabku. Satu-satu? Jangan lama-lama. Arisan itu besok, bukan bulan depan. Serunya aku menarik napas pelan. Iya, Bu. Saya cepatkan. Bu Mayang meninggalkanku di dapur dan melangkah ke ruang tamu. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suara gesekan kursi dan meja. Ia sibuk mengatur posisi sofa, taplak, dan hiasan-hiasan yang baru tadi pagi ia keluarkan dari lemari. Aku memotong ayam sambil sesekali melirik arah pintu dapur yang terbuka. Sekilas, kulihat Bu Mayang berdiri di tengah ruang tamu, memegang taplak meja putih dengan motif emas. Ini harus kelihatan keren di foto, gumamnya sambil menggelar taplak itu. Biar nanti kalau dipost di grup arisan, yang lain tahu standar Mama. Ponselnya berbunyi. Ia mengangkat dengan sigap. Halo, Rin? Iya, ini lagi siapin buat besok. Iya dong,
Rumah harus rapi. Kan gak enak. Uang arisan besar tapi rumah gak pantas dilihat, katanya sambil tertawa. Aku bisa mendengar suara tawa kecil dari seberang telepon. Iya, semua mama yang atur. Menantu cuma bantu-bantu dikit lah. Kalau andalkan menantu, ya kelar, Rin. Lanjutnya santai, pisau di tanganku berhenti sejenak. Kata-katanya menusuk meski aku sudah sangat sering mendengarnya. Menjelang siang, dapur berubah seperti kapal perang. Panci besar di atas kompor, wajan berisi minyak panas, baskom-baskom penuh sayur, dan aku di tengah semuanya. Tanganku bergerak cepat, mengulek bumbu, mencuci sayur, memotong adonan pastel, menumis, menggoreng, keringat menetes di pelipisku. Aku mengelapnya dengan punggung tangan, lalu melanjutkan. Bu Mayang masuk beberapa kali hanya untuk memberi komentar. Jangan terlalu banyak garam, nanti darah tinggi tamu mama, katanya sambil mencicipi sedikit kuah sop dari sendok. Sudah pas, Bu? Tanyaku hati-hati. Ya, lumayanlah. Nanti mama bilang ke tamu kalau ini resep mama. Kamu jangan protes ya. Aku mengangguk. Aku sudah tahu pola itu. Sebagian besar hal yang kulempar dari dapur akan sampai ke ruang tamu dengan label, hasil Bu Mayang. Sudah bertahun-tahun seperti itu. Kamu jangan lupa bikin es buah juga. Mama sudah beli jelly, nata de coco, segala macam. Biar terlihat meriah. Nanti kalau foto, mejanya penuh. Bagus, katanya lagi. Ada di kulkas, Bu. Nanti saya siapkan menjelang sore biar esnya nggak cair. Ya sudah. Mama mau setrika gorden dulu. Masa besok arisan gorden kusut? Geng mama tuh matanya tajam. Bisa lihat kekurangan sejengkal pun. Aku hanya mengiyakan. Saat Bu Mayang pergi, dapur kembali hanya milikku. Di sela-sela mengaduk ayam kecap di wajan, ponselku di meja bergetar. Kurasakan hatiku ikut bergetar setiap melihat nama pengirim email yang berbeda dari hariku yang seperti ini. Aku cepat-cepat mencuci tangan, mengeringkannya, lalu meraih ponsel satu email baru. From Aurora Fashion Group. Subjek: Final Proposal Main Designer Collaboration. Ku buka. Mataku membaca kalimat demi kalimat. Kami mengonfirmasi bahwa kami ingin menjadikan Anda sebagai main designer untuk koleksi tahun depan. Nilai kontrak sebagaimana terlampir sudah disetujui manajemen. Kami menunggu kepastian jadwal meeting online dan penandatanganan kontrak minggu depan. Tertera angka yang cukup besar. Angka yang bisa membeli mobil baru, merenovasi rumah, bahkan membuka cabang baru bengkel tanpa menyentuh tabungan utama. Ada juga lampiran desain yang kukirim sebelumnya, dengan komentar, "Your emotional line in this collection is brilliant." Aku tersenyum kecil. Di tempat yang jauh dari dapur panas dan suara bentakan, ada orang-orang yang melihatku sebagai sesuatu yang lain. Bukan beban, bukan wanita jelek bikin malu, tapi kreator. Orang yang karyanya bernilai. Baru saja aku hendak membalas email itu, suara Bu Mayang memotong. "Clara, kamu ngapain melototin HP di dapur? Nanti masakan gosong," serunya dari pintu. Aku hampir menjatuhkan ponsel. "Ini cuma balas pesan sebentar, Bu," jawabku terbata. Ia melangkah masuk, melirik ponsel di tanganku dengan tatapan meremehkan. "Kamu tuh ya, kerjaan apa sih sampai harus main HP terus? Paling cuma baca-baca gosip, iya kan?" katanya sambil terkekeh. "Bukan, Bu. Ini soal P," ucapanku terputus. "Sudahlah, kalau kamu beneran kerja, Mama pasti tahu. Mama tiap hari lihat kamu di rumah. Kok, kerjaannya cuma dapur, cuci baju, beres rumah. Itu juga kadang masih banyak kurangnya," katanya sambil membuka tutup panci. "Astaga, ini ayam goreng jangan terlalu coklat. Nanti dikira gosong." Aku menggigit bibir bawahku untuk menahan kata-kata yang hampir keluar. Kalau aku bicara keras sekarang, hanya akan jadi bahan cerita di arisan besok. Lagi-lagi aku memilih diam. Sore hari, Ronald datang membawa beberapa dus minuman dan snack pesanan Bu Mayang. "Mas, sini aku bantu," kataku sambil menghampiri. "Taruh di dapur aja, Nak," seru Bu Mayang dari ruang tamu. Masuk lewat pintu samping. "Jangan bawa debu ke ruang tamu, Mama baru pel." Ronald terkekeh pelan. "Iya, Ma." Kami mengangkat kotak-kotak itu ke dapur. Ronald menyeka keringat di keningnya. "Capek?" tanyaku pelan. "Lumayan," jawabnya. "Tapi lihat kamu di dapur begini, kayaknya lebih capek kamu ya," tambahnya sambil tersenyum. Ada kehangatan kecil di kalimat itu, tapi cepat menguap ketika Bu Mayang muncul di pintu dapur. "Ronald, kamu lihat ini enggak? Mama tadi susun meja. Bagus kan? Mama pikir nanti kursinya ditambah lagi di samping. Jadi kalau foto rame," katanya sambil menunjukkan gambar di ponselnya, foto ruang tamu yang baru ia tata. Ronald melongok dari balik bahuku. "Wah, bagus. Ma. Keren. Serius, Ma kalau soal dekor jagonya." Aku menatap Ronald sebentar, lalu kembali ke meja. Di sana, belasan pastel masih menunggu untuk digoreng. Bu Mayang tersenyum puas. "Iya dong. Kalau andalkan Clara, nggak kelar-kelar. Untung Mama turun tangan." Seketika, senyum Ronald meredup, seolah menyadari kalimat itu sedikit keterlaluan. Tapi seperti biasa, ia memilih diam.
Mas, tadi di bengkel gimana? Tanyaku lagi, mencoba memindahkan fokus. Lancar. Banyak order. Bos sepertinya ada rencana besar, tapi aku juga belum tahu pasti, kata Ronald. Aku tahu persis rencana besar itu, cabang baru di kota sebelah. Proposalnya baru saja kusetujui lewat email 2 hari lalu. Tapi di antara mereka, rencana itu seakan hanya milik bos yang tak mereka kenal. Itu berkat kamu rajin. Nak, sambung Bu Mayang. Kalau bukan kamu, bengkel itu nggak akan maju. Makanya Mama bangga banget sama kamu. Besok kalau arisan, Mama bakal bilang ke semua orang kalau kamu yang bikin hidup Mama nyaman. Bukan kamu. Kata-kata itu bergema di kepalaku, tapi suaranya hanya terdengar olehku. Matahari perlahan turun, membawa langit ke warna jingga. Ruang tamu hampir siap. Sofa sudah dilapisi sarung baru, meja panjang dengan taplak putih keemasan, vas bunga plastik di tengah, dan deretan gelas kaca yang mengkilap. Aromanya wangi pengharum ruangan yang tadi siang baru disemprot. Bu Mayang berdiri di tengah ruangan sambil menyilangkan tangan di depan dada, memandang sekeliling seperti direktur kreatif acara besar. Lumayan, katanya. Kalau besok sudah ada snack dan minuman di sini, pasti kelihatan mewah. Aku baru saja selesai mengepel area dekat pintu. Bu, snack kue keringnya mau ditaruh di meja kecil atau di pojok sana? Tanyaku sopan. Di meja kecil aja. Biar kelihatan penuh. Jawabnya. Iya, Clara, sini sebentar. Aku mendekat. Bu Mayang menatapku dari atas ke bawah. Lama. Pandangannya seperti scanner yang menilai tiap detail. Besok kamu pakai baju apa? Tanyanya. Saya, pakai gamis biru muda yang kemarin itu aja, Bu. Yang polos. Yang itu. Bu Mayang mendengus. Jangan. Itu bikin kamu kelihatan makin pucat. Aku terdiam. Kamu pakai aja baju kuning bunga-bunga yang Mama beli di pasar tempo hari. Murah sih, tapi lumayan buat kamu. Modelnya sederhana, cocoklah sama kamu. Jangan macam-macam pakai baju yang aneh-aneh. Nanti dibanding-bandingkan sama menantu orang lain, kamu kalah telak, katanya tanpa basa-basi. Padahal gamis biru muda itu salah satu hasil desainku sendiri. Simple tapi elegan. Tapi tentu saja, di matanya, apapun yang dariku tidak akan pernah cukup. Baik, Bu. Saya pakai yang kuning itu saja, jawabku pelan. Bagus. Terus, besok kamu jangan banyak ngomong. Kalau ada yang nanya-nanya soal kerjaan kamu, bilang aja kamu bantu-bantu di rumah. Jangan sok cerita yang aneh-aneh. Mama nggak mau tamu mikir kamu ngelantur. Aku menatapnya, kali ini sedikit lebih berani. Kalau mereka nanya, saya jawab seadanya saja. Bu, kataku. Seadanya itu ya yang Mama bilang tadi. Bu Mayang menekankan. Ingat, ini rumah Mama, acara Mama, tamu Mama. Jadi yang diingat orang nanti harusnya siapa? Bu Mayang, jawabku, mengerti pola pikirnya. Ia tersenyum puas. Pintar. Kamu ngerti juga akhirnya. Ia berbalik, lalu berjalan ke kamar sambil masih sibuk dengan ponselnya. Mungkin mengirim foto ruang tamu ke grup arisan untuk teaser acara besok. Aku duduk sebentar di ujung sofa, menarik napas panjang. Tubuhku lelah, tanganku pegal, kepalaku berat. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Besok, aku akan berdiri di rumah ini sebagai menantu yang cuma ibu rumah tangga di mata mereka. Wanita yang bisa diteriaki, ditertawakan, direndahkan. Hari arisan datang dengan cepat. Seperti pagi yang tidak memberiku kesempatan untuk bernapas lebih lama. Sejak subuh aku sudah di dapur, memanaskan ulang makanan yang semalam sudah kusiapkan setengah matang. Ayam goreng masuk ke minyak panas, kuah sop dipanaskan sampai mendidih pelan, pastel digoreng satu persatu sampai keemasan. Clara, gelas yang bening-bening taruh di meja ya. Jangan sampai ada yang berbekas sabun. Mama nggak mau malu. Suara Bu Mayang terdengar dari ruang tamu. Iya, Bu, sahutku sambil meniriskan pastel. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lewat. Arisan dijadwalkan mulai sekitar jam 11. Di ruang tamu, Bu Mayang mondar-mandir dengan daster baru yang mirip tunik, warna merah marun dengan bros emas besar di dada. Rambutnya disanggul seadanya, tapi jelas ia sudah berusaha tampil semaksimal mungkin. Clara, cepat sini, bantu Mama pasang kalung ini. Panggilnya lagi. Aku mengelap tanganku, melepas celemek, lalu keluar ke ruang tamu. Bu Mayang berdiri di depan cermin besar dekat lemari. Di meja, tergeletak kalung emas tebal yang dulu, aku yang bayarkan lewat transfer diam-diam. Kurasakan bayangan angka rekening menari di kepalaku, tapi kutahan. Kamu tahu cara pasangnya kan? Jangan sampai jatuh, katanya. Aku mengambil kalung itu pelan-pelan dan mengaitkannya di lehernya. Sudah, Bu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan tersenyum puas. Nah, begini baru pantas jadi tuan rumah arisan. Kamu nanti pakai baju kuning yang Mama bilang ya? Iya, Bu. Sudah saya gantung di kamar, jawabku. Bagus. Jangan lupa dasarnya. Make up nggak usah tebal-tebal. Percuma. Yang penting kamu nggak kelihatan seperti kurang tidur, katanya datar. Aku hanya mengangguk. Menjelang pukul 11, tamu mulai berdatangan. Suara klakson motor terdengar,
disusul suara salam dan tawa. Rumah yang biasanya terasa sempit mendadak penuh suara dan aroma parfum berbeda-beda. Aku berdiri di dekat pintu sebentar, membantu menyambut tamu dengan senyum tipis. Bu Mayang berdiri di depan, menyambut mereka seperti ratu pesta. "Assalamualaikum, Mayang," sapa Bu Rini yang datang bersama dua ibu lain. Tangannya penuh dengan tas tangan dan kotak kue. "Waalaikumsalam, Rin. Masuk, masuk." "Ih, cantik banget siang ini," sahut Bu Mayang sambil memeluknya. Bu Rini melirik ke arahku sekilas. Clara, sibuk ya dari pagi?" Aku tersenyum. "Lumayan, Bu. Bantu-bantu di dapur." "Oh, bagus dong. Biar nggak nyusahin mertua." Selipnya setengah bercanda, tawa kecil terdengar di sekeliling. Satu persatu tamu masuk, memenuhi ruang tamu dan sebagian ruang keluarga. Meja di tengah yang tadi pagi masih kosong, kini sudah penuh. Pastel, ayam goreng, kue kering, es buah dalam mangkuk besar, dan beberapa jenis snack. Semua hasil kerja tanganku, tapi di mata mereka, semuanya adalah hasil kerja Bu Mayang. Bu Mayang berdiri di sisi meja, menunjuk satu persatu hidangan. "Ini ayam kecap resep Mama, Rin. Kalau sop ini, Mama biasa bikin kalau ada tamu spesial. Pastel juga Mama yang ngatur isinya, biar nggak pelit." Jelasnya. "Wah, luar biasa, Mayang. Pantesan rumahmu selalu ramai." "Ya, orang betah kalau di sini," kata Bu Siska sambil mengambil pastel. Aku menarik napas pelan, lalu kembali ke dapur untuk mengambil teko isi es teh. Bolak-balik seperti ini sudah biasa. Mengisi gelas, mengangkat piring kosong, memastikan semua tamu punya sesuatu di meja mereka. Sesekali aku memperhatikan jam. Pukul 12 kurang, tapi Ronald belum pulang. Katanya, ia akan menyempatkan datang sebentar ke arisan untuk menyapa tamu-tamu ibunya, sebagai bentuk bakti anak sukses. Aku tidak yakin apakah kehadirannya akan membuatku merasa lebih aman, atau justru sebaliknya. Di sela-sela kesibukan, ponselku di dapur bergetar di atas kulkas. Kulirik sebentar, notifikasi bank. Transfer rutin ke rekening keluarga Ronald terjadwal hari ini. Mohon konfirmasi. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tapi ini bukan waktunya. Aku menekan tombol off layar, lalu kembali membawa teko ke ruang tamu. Suasana arisan memuncak. Semua ibu-ibu sudah duduk melingkar, sebagian di sofa, sebagian di kursi plastik tambahan. Suara mereka bercampur. Ada yang tertawa keras, ada yang berbisik pelan, ada yang sibuk membahas tas, emas, dan harga-harga. Bu Mayang duduk di kursi utama, tepat di depan meja pusat. Ia tampak sangat hidup hari itu, tertawa lebih keras, bicara lebih lantang, matanya berkilat-kilat tiap kali membahas Ronald. "Nah, seperti yang kalian tahu," katanya sambil menegakkan punggung. "Bulan ini setoran arisan Mama naikkan sedikit." "Yah, namanya juga ikut rezeki anak." "Ya, Ronald lagi bagus kerjanya." "Alhamdulillah ya, Mayang," sahut salah satu ibu. Laki-laki begitu tuh yang dibanggakan. "Sudah tampan, mapan, sayang orang tua pula." "Iya dong," sahut Bu Mayang dengan bangga. Dari dulu Ronald itu nggak pernah bikin Mama susah. Semua kebutuhan Mama dia yang tanggung. Listrik, air, belanja, arisan, semua. Pokoknya Mama tinggal terima beres. Beberapa pasang mata lalu melirik arahku, yang sedang menuangkan es teh ke gelas-gelas kosong. Aku pura-pura tidak menyadari, tetap tersenyum sopan. "Clara, es buahnya isi lagi di sini," perintah Bu Mayang sambil menunjuk mangkuk di dekatnya. "Cepat ya, jangan bikin tamu nunggu." "Baik, Bu," jawabku. Aku mengambil mangkuk besar kosong itu dan melangkah ke dapur. Di sana, aku mengisi lagi dengan campuran jeli, buah, dan es batu. Gerakanku otomatis, tapi pikiranku melayang. Kata-kata Bu Mayang barusan seperti pisau yang menegaskan satu hal. Di hadapan orang lain, aku tidak pernah ada. Saat aku kembali ke ruang tamu dengan mangkuk penuh, suasana sedang ramai dengan satu topik, penampilan dan pekerjaan menantu. "Aku tuh kalau calon menantu nggak salah pilih, Mayang," kata Bu Siska. "Anak laki-lakiku insya Allah nanti dapat yang cakep, kerja bagus, punya prestasi. Biar kalau kumpul keluarga, enak dilihat." Bu Rini mengangguk. "Iya, menantu itu kan jadi perpanjangan nama keluarga. Kalau menantu biasa-biasa aja emang nggak apa-apa, yang penting nggak bikin malu." Aku meletakkan mangkuk es buah di meja, lalu mundur satu langkah. Rasanya topik itu seperti sengaja diarahkan ke sesuatu. Seorang ibu lain bertanya, dengan suara yang sedikit dikecilkan tapi tetap terdengar jelas. "Clara itu kerja apa sih, Mayang? Kok jarang kelihatan keluar rumah? Nggak pernah cerita juga." Aku membuka mulut, hendak menjawab. "Saya." Tapi Bu Mayang sudah lebih dulu berdiri. Suaranya melayang tajam, jauh lebih keras dari sebelumnya. "Ngapain kamu di sini, Clara?" teriaknya tiba-tiba. Ruangan mendadak hening. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku terpaku, masih memegang sendok besar di tangan. Maksud Mama?" Wajah Bu Mayang berubah. Bukan lagi sekadar bangga, tapi seperti sedang memainkan peran yang ia tunggu sejak lama. Ia melangkah satu langkah ke depan, menunjukku dengan dagu terangkat. "Ngapain kamu di sini? Wanita jelek bikin malu aja.
Serunya lantang, jelas, tanpa ragu aku merasa seolah lantai di bawahku bergeser. Suara itu bergema di dalam kepala, berlapis-lapis. Wanita jelek bikin malu. Diikuti tawa tertahan dari beberapa sudut ruangan. Ada yang menutup mulut, pura-pura kaget tapi matanya berbinar senang menikmati drama. Suaraku tercekat. Kamu tuh dari tadi mondar-mandir pakai baju kuning itu, bikin suasana nggak enak. Mama sudah bilang kan, tugas kamu di dapur aja. Nggak usah nongol-nongol di depan tamu. Mereka datang ke sini mau lihat mama, minum teh, arisan. Bukan mau lihat kamu, kata Bu Mayang, tanpa sedikit pun menurunkan volume seorang ibu berbisik ke temannya, cukup keras untuk terdengar. Kasihan juga ya, dimarahin gitu. Tapi ya, penampilannya memang kalah jauh sama mertua. Lalu tertawa kecil, tawa lain menyusul, lebih pelan, tapi tetap terasa seperti tamparan pintu depan berderit. Ronald masuk, masih dengan seragam kerjanya. Assalamualaikum. Tak ada yang langsung menjawab. Semua masih fokus pada adegan yang terjadi di tengah ruangan. Ronald mengernyit melihat suasana. Ada apa ini? Bu Mayang menoleh ke anaknya, lalu kembali menunjukku. Mama ini lagi susu nama baik keluarga. Nah, tapi menantu kamu ini, dari tadi cuma bikin mama malu. Lihat dong, cara jalannya, cara berdirinya, cara dia bawa diri. Nggak ada wibawanya. Di depan tamu begini, masa mau kelihatan kalau kamu punya menantu? Begini. Kata, begini, dibiarkan menggantung, penuh penilaian. Aku menatap Ronald. Ada harapan kecil yang tersisa, bahwa ia akan berdiri di sampingku, memegang tanganku, atau setidaknya berkata, Mama, jangan begitu. Ronald memandang ke sekeliling. Semua mata tertuju padanya sekarang. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, Sudah, jangan lebay. Ini tamu pada lihat. Hanya itu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata, Clara nggak salah. Tidak ada, dia istriku, hormati dia. Hanya kalimat yang terdengar lebih seperti menenangkan suasana, bukan membelaku. Aku tersenyum tipis. Senyum yang lahir dari sesuatu yang patah di dalam dadaku. Maaf kalau saya mengganggu acara, Bu, kataku akhirnya, dengan suara selembut yang bisa kukumpulkan. Permisi, saya kembali ke dapur. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan melangkah keluar dari ruangan. Sendok di tanganku bergetar, tapi langkah kakiku stabil. Tawa kecil dan bisik-bisik menyusul di belakangku. Namun tidak lagi mengena seperti tadi. Di dapur, aku bersandar pada meja, mencoba mengatur napas. Ponselku masih di atas kulkas. Layar menyala, menampilkan beberapa notifikasi baru. Satunya dari bank lagi. Mohon konfirmasi, apakah transfer rutin ke rekening keluarga Ronald akan dilanjutkan atau dihentikan mulai bulan ini? Notifikasi lain dari email bisnis. Reminder, meeting online untuk pembahasan cabang bengkel baru dan finalisasi kontrak kerja Ronald, besok, pukul 9. Aku menatap dua notifikasi itu bergantian. Suara tawa dari ruang tamu masih samar-samar terdengar, bercampur dengan suara Bu Mayang yang kembali bercerita seolah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, ruangan dapur yang sempit terasa sangat lapang. Di tengah rasa perih yang masih hangat, ada kejelasan aneh yang muncul. Seluruh hidupku selama ini seperti diatur dalam dua dunia. Satu di depan layar laptop, satu lagi di depan Bu Mayang. Mungkin sudah waktunya kedua dunia itu bertemu. Aku mengusap sisa air mata yang hampir jatuh, lalu menarik kursi dan duduk. Kutarik napas panjang, jemariku meraih ponsel, tanganku tidak gemetar lagi, pelan tapi pasti. Ku pencet tombol, reply, pada email bank, lalu menatap huruf-huruf yang muncul di layar di belakang sana. Bu Mayang tertawa bangga di hadapan tamu-tamunya. Di sini, aku bersiap membuat keputusan yang akan mengubah hidup kami semua. Malam itu, setelah arisan berakhir dan rumah kembali sepi, aku duduk sendirian di kamar. Suara sendal Bu Mayang yang mondar-mandir di luar pintu sudah menghilang. Tanda ia sudah tidur atau setidaknya berhenti mengomel. Ronald belum pulang. Katanya ada urusan di bengkel. Lampu kamar redup. Di pangkuanku, laptop terbuka, menampilkan daftar kontrak, desain, dan angka-angka saldo yang bagiku sudah tidak lagi hanya sekadar angka, melainkan bukti perjalanan yang panjang dan penuh luka. Aku menatap layar, lalu memejamkan mata. Pelan-pelan, kenangan lama yang sudah lama kutahan di dasar kepalaku naik ke permukaan dulu. Hidupku tidak seperti ini. Aku lahir di keluarga yang pas-pasan. Ayahku tukang ojek, ibuku penjual gorengan. Kami tinggal di rumah petak sempit di pinggir kota. Sejak kecil, aku sudah terbiasa mendengar kalimat, kalau mau hidup enak, belajar yang benar. Jangan cuma bisa gambar-gambar nggak jelas. Padahal, menggambar adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup. Saat teman-teman kecilku bermain masak-masakan, aku sibuk menggunting kertas bekas dan menggambari baju untuk boneka kertas buatanku. Kadang ibu tertawa, kadang mengelus kepalaku. Clara, kamu ini imajinatif ya. Tapi jangan lupa PR sekolah, katanya. Aku menurut. Siang belajar, malam menggambar. Aku tidak pernah bermimpi jadi orang besar. Aku hanya tahu, menggambar pakaian membuatku bahagia. Setelah lulus SMA, aku tidak punya cukup uang untuk kuliah di desain. Aku bekerja di toko kecil yang menjual kain dan baju-baju jadi.
Di sana, setiap hari aku menyentuh tekstur kain berbeda, memperhatikan jatuhnya bahan di tubuh pelanggan, dan diam-diam menggambar desain di buku kecil di balik meja kasir. Suatu hari, pemilik toko memergokiku menggambar. "Ngapain kamu?" tanyanya ketus. "Maaf, Pak, saya cuma..." "Kerja itu kerja. Bukan main-main gambar. Kalau kamu mau sukses, jangan buang waktu di hal yang gak ngasih kamu makan," katanya. Aku mengangguk, bibirku menggigit sudut buku gambar kecilku. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar kos, tapi besoknya, aku menggambar lagi. Aku bertemu Ronald di toko itu. Dia datang membeli oli motor untuk bengkel tempat dia kerja saat itu. Aku ingat jelas, dia memakai kaos polos dan celana jeans pudar, dengan senyum yang terlalu hangat untuk sekadar pelanggan biasa. "Ini aja, Mbak," katanya sambil meletakkan barang di meja kasir. Aku mengangguk, jari-jariku lincah di atas kalkulator. "Totalnya segini, Mas?" Matanya tiba-tiba melirik buku kecil di sampingku. "Ini gambar kamu." Aku terkejut, buru-buru menutupnya. "Cuma coret-coret, Mas." "Boleh lihat?" tanyanya. Aku ragu sesaat, lalu memberanikan diri membuka beberapa halaman. Di sana, ada sketsa gaun sederhana, blus, dan beberapa desain yang menurutku masih jauh dari sempurna. "Bagus," katanya tulus. "Serius, ini bagus." Itu pertama kalinya seseorang mengatakan, "bagus," tentang gambar-gambar yang selama ini kusembunyikan. Sejak saat itu, Ronald mulai sering datang. Kadang alasan beli oli, kadang cuma numpang lewat lalu mampir beli minuman dingin. Dari obrolan singkat di kasir, kami mulai bertukar cerita. Ia bercerita tentang mimpinya punya bengkel sendiri, tidak selamanya jadi bawahan. Aku bercerita tentang mimpi yang bahkan aku sendiri takut untuk mengakuinya. Punya brand pakaian sendiri. "Kenapa takut?" tanya Ronald suatu malam, ketika kami duduk di warung kopi kecil. "Karena, aku nggak punya apa-apa," jawabku. "Nggak ada modal, nggak ada koneksi, cuma punya buku gambar." Ronald tertawa kecil. "Semua orang besar juga mulai dari nggak punya apa-apa, Clar. Yang penting kamu yakin dulu sama kemampuan kamu." Kalimat itu menempel di ingatanku. Waktu itu, Ronald adalah satu-satunya orang yang membuat mimpiku terasa mungkin. Kami menikah beberapa tahun kemudian. Pernikahan sederhana, dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Bu Mayang hadir, dengan raut wajah yang sudah menunjukkan jelas, ia tidak terkesan padaku. "Kamu yakin sama perempuan ini, Ronald?" Aku sempat mendengar ia berbisik. "Cantik nggak? Kerja nggak jelas. Mama takut kamu yang nanti harus tanggung semuanya." Ronald hanya menjawab, "Aku yakin, Ma. Clara orang baik." Aku menahan napas di balik pintu kamar saat mendengarnya. Waktu itu, aku berpikir, kalau aku berusaha cukup keras, suatu hari Bu Mayang akan melihat nilai diriku juga. Ternyata aku salah. Awal pernikahan kami berat. Ronald masih bekerja di bengkel orang, gajinya pas-pasan. Kami ngontrak rumah kecil, dan aku berhenti kerja di toko kain. Sebagai gantinya, aku mulai menjahit kecil-kecilan di rumah, menerima pesanan dari tetangga, kebaya sederhana, gamis lebaran, baju seragam. Suatu malam, ketika aku sedang mengukur bahan di ruang tamu, Ronald duduk di sampingku. "Kamu nggak capek?" tanyanya. "Capek," jawabku, jujur. "Tapi aku suka." Ia tersenyum. "Kalau suatu hari kamu punya brand sendiri, kamu pengen namanya apa?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. "Kamu pikir aku bisa punya brand?" tanyaku pelan. "Kalau kamu terus gambar dan terus mau belajar, kenapa enggak?" katanya enteng. "Tapi, jangan sampai kamu lebih sukses dari aku, ya," tambahnya sambil tertawa. Ia bercanda, aku tahu. Tapi ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya yang membuatku sadar, ego laki-laki itu rapuh, dan dunia tidak selalu ramah pada perempuan yang berdiri terlalu tinggi. Malam itu, setelah Ronald tidur, aku membuka laptop tua bekas pinjaman sepupuku. Aku mencari informasi soal platform jualan online, kompetisi desain, dan beberapa forum desainer pemula. Dari situlah semuanya mulai. Aku mengunggah beberapa desainku dengan nama brand yang tidak mengandung kata Clara sama sekali. Nama itu kutemukan setelah berjam-jam memandangi layar kosong. Sebuah nama asing yang terdengar mahal di telinga banyak orang, tapi bagiku cuma topeng. Pesanan kecil mulai masuk. 1, 2, 5, lalu belasan. Aku menjahit sampai larut malam, menutup usaha kecilku dari Ronald sebagai sekadar pesanan tetangga lebih rame. Ketika uang masuk rekening, aku langsung menggunakannya untuk beli bahan lagi, upgrade mesin jahit, dan sedikit demi sedikit menabung. Titik balik pertamaku datang saat aku nekat ikut kompetisi desain online. Hadiahnya bukan uang, tapi kesempatan untuk kolaborasi dengan brand luar negeri. Aku hampir tidak mengirimkan apapun karena minder. Tapi pada detik terakhir, aku berkata pada diri sendiri, kalau aku kalah, toh nggak ada yang tahu siapa aku. Aku kirimkan desainku. Beberapa minggu kemudian, email itu datang. "Congratulations. You are selected as one of the main designers for our upcoming collection." Aku gemetar membaca kalimat itu. Mereka menyebut desainku fresh, emosional, and modern. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat sebagai seniman, bukan sekadar tukang jahit. Honor dari proyek itu cukup besar.
Itu pertama kalinya aku menerima transfer dengan jumlah yang membuatku menangis di depan layar laptop. Ronald saat itu hanya tahu aku dapat rezeki dari pesanan yang lagi ramai. Dari sana, proyek lain datang. Perlahan, aku membentuk tim kecil secara online. Pattern maker, penjahit tambahan, admin. Semuanya memakai sistem kerja jarak jauh. Semua mengenalku dengan nama brand, bukan sebagai Clara, menantu Bu Mayang. Saat bengkel tempat Ronald bekerja hampir bangkrut karena konflik internal dan salah urus keuangan, aku sudah punya tabungan lebih dari cukup. Ronald pulang dengan wajah muram waktu itu. Clar, bengkel kayaknya nggak bakal bertahan lama. Aku nggak tahu harus kerja di mana kalau tutup. Aku menatapnya lama. Di antara rasa sedih, ada sesuatu yang berputar di kepalaku. Kalau ada orang yang mau ambil alih bengkelnya dan tetap pekerjakan kamu mau? Tanyaku pelan. Tentu aja mau. Tapi siapa yang mau? Clar? Itu bengkel, bukan warung kopi. Katanya getir orang itu. Aku, lewat perusahaan yang kutegakkan dengan nama brandku, aku menghubungi pihak pemilik bengkel. Negosiasi berlangsung beberapa minggu. Aku menggunakan kuasa hukum dan perantara, bukan atas namaku langsung. Dokumen-dokumen ditandatangani dengan nama perusahaan yang Ronald bahkan tidak tahu pemiliknya. Pada akhirnya, bengkel itu resmi berpindah kepemilikan. Aku menginstruksikan agar Ronald dipertahankan sebagai kepala bengkel dengan gaji naik, bonus, dan beberapa fasilitas lain. Bos barumu baik, Mas? Tanyaku waktu itu, sambil menyuguhkan teh. Ronald mengiyakan dengan mata berbinar. Banget, katanya, dia percaya sama aku. Gajiku dinaikkan, dan ada tunjangan juga. Kayaknya rezeki kita mulai bagus, Clar. Aku tersenyum. Syukuri aja, Mas. Aku yang mentransfer. Aku yang memutuskan. Tapi aku juga yang memilih diam. Dari sanalah transfer rutin ke rekening Bu Mayang dimulai. Atas namaku? Tentu tidak. Atas nama perusahaan? Ya, agar yang terlihat baik, tetap anak lelakinya. Aku pikir, dengan begitu, aku bisa membahagiakan dua orang sekaligus. Membuat Ronald merasa berharga, dan membuat Bu Mayang merasa aman yang tidak kusangka. Justru aku sedang mengajari mereka melihatku, tidak bernilai. Aku membuka mata. Kamar kembali terasa sempit. Tapi kini bukan lagi karena fisiknya, melainkan karena semua rahasia yang kutumpuk di dalamnya. Di laptop, layar masih menampilkan rekening perusahaan terbuka. Di sana, tercatat jelas. Pembelian bengkel, lunas transfer gaji Ronald, terschedule transfer bulanan ke rekening Bu Mayang, menunggu konfirmasi. Aku menggeser kursor ke kolom terakhir itu di luar kamar, kudengar suara Bu Mayang batu kecil, lalu suara TV dinyalakan. Suara sinetron mengisi ruang tengah. Seperti biasa, aku menarik napas perlahan. Dulu, aku menyembunyikan jati diriku untuk melindungi hati orang-orang yang kucintai. Tapi sekarang, aku bertanya pada diriku sendiri, kalau aku terus bersembunyi, siapa yang akan melindungi hatiku? Jari-jariku menyentuh touchpad. Hatiku tidak lagi selemah dulu. Kesakitanku di depan tamu arisan tadi siang tidak menguap begitu saja. Ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Ketenangan yang dingin, tapi tegas. Besok pagi, aku akan bertemu notaris dan pihak bank besok pagi. Aku bukan lagi hanya Clara yang berdiri di dapur besok pagi. Aku akan datang sebagai diriku yang sebenarnya, bukan sebagai menantu yang selalu salah. Tapi sebagai perempuan yang selama ini, membiayai hidup mereka pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena ada perubahan di dinding. Bukan karena perabotan baru, tapi karena ada sesuatu di dalam diriku yang bergeser. Seperti batu besar yang semula menekan dada, pelan-pelan bergeser dari tempatnya. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum tinggi, embun masih menempel di kaca jendela. Sisa lelah dari hari arisan kemarin masih menempel di tubuh. Tapi pikiranku justru jernih. Terlalu jernih, sampai aku bisa melihat dengan jelas semua perlakuan yang selama ini kuterima. Aku menatap diriku di cermin kecil di kamar. Wajah tanpa riasan, mata sedikit bengkak. Rambut diikat seadanya. Wanita jelek bikin malu. Kata itu sempat memantul di kepalaku. Namun, kali ini, aku tidak lagi menunduk saat mengingatnya. Justru ada semacam penolakan halus yang muncul. Aku tahu siapa aku, bisikku pada bayangan sendiri. Dan aku tahu apa yang sudah kulakukan. Aku mengenakan blus sederhana warna krem dan celana bahan hitam. Tidak mencolok, tidak jelek. Hanya, sewajarnya. Kulemparkan pandangan terakhir ke arah laptop yang sudah kumasukkan ke tas. Bersama beberapa map berisi berkas-berkas penting. Saat aku keluar kamar, aroma bawang goreng tercium samar. Bu Mayang sudah di dapur, sibuk menyiapkan sarapan. Pagi, Bu, sapaku. Bu Mayang hanya menoleh sekilas, lalu kembali mengaduk. Pagi, kopi buat mama mana? Aku melangkah ke arah meja, menyiapkan kopi hitam seperti biasa. Ini, Bu. Gumamnya, lalu duduk di kursi. Kamu hari ini jangan kemana-mana dulu. Mama mau hitung-hitungan arisan kemarin. Nanti kalau ada yang kurang, kamu ikut tanggung jawab. Aku diam sebentar. Ini momen yang harus kujalani. Bu, kataku pelan, tapi jelas. Saya, ada urusan hari ini. Harus keluar.
Telepon rumah berdering sebelum sempat ia menjawab. Bu Mayang mendengus, lalu bangkit setengah malas menuju meja kecil dekat ruang tamu. Aku mendengar sedikit percakapannya. Halo, iya, Bu Rini, oh iya, kemarin ramai ya, hahaha, suaranya berubah lebih cerah. Iyalah, rumah mama nggak boleh kalah sama yang lain. Iya, Ronald yang tanggung semua. Iya, menantu? Ah, cuma bantu-bantu dikit di dapur, nggak penting. Aku menghela napas pelan, lalu kembali ke dapur, mengisi piring untuk Ronald yang sebentar lagi bangun. Sepiring nasi, telur dadar, dan sambal. Suara pintu kamar dibuka terdengar. Pagi, Ronald muncul dengan rambut acak-acakan. Pagi, Mas, jawabku. Sarapan dulu ya. Ia duduk, menguap sebentar, lalu mulai makan. Bu Mayang kembali ke dapur setelah menutup telepon. Mas, saya hari ini perlu keluar sebentar, kataku, menatap Ronald. Kemana? Tanyanya sambil mengunyah. Ada urusan di bank, sama sedikit urusan kerjaan, jawabku hati-hati. Ronald menoleh singkat. Kerjaan apa lagi? Kamu kan di rumah aja. Bu Mayang menyambar dengan cepat, tertawa kecil. Mungkin kerjaan grup wa ibu-ibu. Hahaha. Aku tidak tertawa. Ada beberapa hal yang perlu saya urus. Mungkin agak lama. Saya sudah bersih-bersih seadanya. Nanti tinggal disapu lagi. Ronald meletakkan sendok. Kamu nggak apa-apa? Kemarin kan kamu. Ia menggantung kalimatnya, jelas mengingat adegan kemarin. Aku nggak apa-apa, potongku. Aku cuma butuh mengurus sesuatu. Ada jeda hening sesaat. Ronald akhirnya mengangguk. Ya sudah, hati-hati. Jangan lupa kabari kalau sudah selesai. Bu Mayang mendengus. Jangan lama-lama, Clara. Kamu itu masih punya kewajiban di rumah ini. Jangan merasa penting hanya karena keluar rumah sebentar. Aku tersenyum tipis. Saya tahu kewajiban saya, Bu. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terasa seperti janji untuk tunduk, melainkan batas. Di bank, ruangan dipenuhi orang-orang berpakaian rapi, AC dingin, dan suara nomor antrian yang dipanggil dari pengeras suara. Aku duduk di salah satu kursi, tas di pangkuan, jemari mengepal kecil. Nomor 43, silakan ke loket 3. Suara perempuan dari speaker nomorku. Aku berdiri, melangkah ke loket petugas bank, seorang perempuan muda dengan senyum profesional, menyapaku. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Aku menarik napas. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal terkait transfer rutin dari rekening perusahaan saya. Kami berpindah ke meja layanan khusus, lebih privat. Aku menyerahkan kartu identitas dan beberapa berkas. Perempuan itu memeriksa di komputer. Baik, Ibu Clara. Transfer rutin yang dimaksud adalah ke rekening atas nama Bu Mayang. Ini, ya? Namanya muncul jelas di layar monitor yang menghadap ke petugas, tapi tidak ke aku. Namun aku tidak butuh melihatnya. Aku hafal angka-angkanya. Iya, jawabku. Nominalnya cukup besar dan sudah berjalan, hampir 2 tahun. Ya, Ibu ingin mengubah nominal, menambah, atau? Ia menggantung kalimatnya, profesional. Aku menatap tanganku yang saling menggenggam di atas meja, lalu kembali menatap petugas itu. Saya ingin menghentikannya sementara, kataku tegas. Per hari ini. Petugas itu sedikit terkejut, tapi cepat menyembunyikan ekspresinya. Baik, apakah ada alasan khusus? Maaf, kami hanya perlu mencatat untuk administrasi internal. Aku tersenyum tipis. Alasan pribadi. Bisa dicatat sebagai evaluasi aliran dana keluarga. Ia mengetik sesuatu. Baik, Ibu. Jadi transfer rutin ke rekening tersebut akan dihentikan efektif mulai hari ini. Tidak ada dana yang keluar lagi secara otomatis, kecuali Ibu menginstruksikan kembali. Terima kasih, jawabku setelah urusan di bank selesai. Aku melanjutkan ke kantor notaris yang selama ini menjadi perantara legal perusahaan. Gedungnya tidak mewah, tapi rapi dan teratur. Nama perusahaanku terpampang kecil di daftar klien di dinding lobi. Nama brand yang tidak pernah kusandingkan dengan nama Clara di rumah. Asisten notaris, seorang pria muda berkacamata, menyambutku. Selamat pagi, Bu Clara. Silakan, Pak Notaris sudah menunggu di dalam, katanya sopan. Aku melangkah masuk ruangan yang dindingnya dipenuhi rak berisi berkas. Notaris, pria parubaya dengan wajah tenang, bangkit dari kursinya dan menjabat tanganku. Silakan duduk, Bu Clara. Saya sudah menerima pesan Ibu kemarin soal evaluasi kepemilikan aset dan aliran dana. Aku mengangguk. Iya, Pak. Saya ingin memastikan semuanya jelas, terutama terkait bengkel dan rumah yang sekarang ditempati keluarga suami saya. Kami membahas beberapa dokumen. Sertifikat bengkel, surat akuisisi, kontrak kerja Ronald, hingga bukti pembayaran cicilan rumah lama yang sekarang ditempati Bu Mayang. Semua ditampilkan satu persatu. Secara legal, jelas Pak Notaris, bengkel sepenuhnya milik perusahaan Ibu. Suami Ibu, Pak Ronald, tercatat sebagai kepala operasional dengan gaji dan bonus sesuai kontrak. Rumah yang ditempati ibunya, Bu Mayang, memang di atas nama pemilik lama,
Tapi seluruh cicilannya selama 2 tahun terakhir dibayarkan melalui perusahaan ibu. Aku mengangguk perlahan. Jika saya ingin menjelaskan fakta ini suatu hari nanti, apakah dokumen ini bisa diperlihatkan? Tentu saja bisa. Semua ini sah dan terdokumentasi. Namun, saya sarankan, jika menyangkut masalah keluarga, ibu tetap mengedepankan komunikasi. Hukum bisa bicara kalau keadaan sudah sangat genting. Katanya bijak, ada kehangatan dalam suaranya yang tidak menggurui. Aku menghargainya. Satu lagi, Pak, kataku. Saya ingin memastikan bahwa, jika suatu saat saya memutuskan untuk mengubah struktur kepemilikan bengkel atau membatasi akses tertentu, saya punya hak penuh. Punya. Jawabnya mantap. Ibu pemilik mayoritas. Namun, kembali lagi, ada aspek non-legal. Hubungan suami istri, mertua, keluarga besar. Itu di luar jangkauan hukum, tapi di dalam jangkauan hati. Aku tersenyum kecil. Hati saya. Sudah lama saya abaikan. Mungkin sekarang saatnya saya ikut mendengarkannya. Selesai dari notaris, aku keluar gedung dengan napas yang terasa berbeda. Lebih ringan, tapi juga sadar bahwa badai sedang menunggu di rumah. Sementara itu, di rumah, situasi mulai bergeser. Menjelang siang, Bu Mayang menuju warung untuk membayar beberapa kebutuhan sekaligus menanyakan setoran arisan lanjutan. Ia membawa buku kecil catatan, seperti biasa. Saat hendak membayar belanjaan, ia mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya dan berjalan ke mesin ATM di ujung gang kecil dekat minimarket. Di dalam bilik mesin, ia memasukkan kartu, menekan beberapa tombol, dan mencoba menarik sejumlah uang. Layar mesin menunjukkan pesan penolakan. Saldo tidak mencukupi, Bu Mayang mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Ia mencoba lagi, dengan nominal lebih kecil, saldo tidak mencukupi. Jantungnya mulai berdegup cepat. Ia menekan menu informasi saldo. Angka yang muncul jauh lebih kecil dari perkiraannya. Bahkan tidak cukup untuk menutup rencana belanja arisan berikutnya yang sudah ia war-warkan di grup. Tidak mungkin, gumamnya. Biasanya selalu cukup, bahkan lebih. Ia keluar dari bilik dengan wajah pucat, kembali ke warung dengan langkah goyah. Pemilik warung yang sudah mengenalnya mencoba tersenyum. Kenapa, Bu Mayang? Kartunya lagi error? Tanya pemilik warung. Bu Mayang memaksa tertawa kecil. Ah, mungkin jaringan. Besok-besok saja ya, uangnya nyusul. Ia pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Sesampainya di rumah, ia langsung menghubungi Ronald. Ronald, kamu di mana? Suaranya terdengar bergetar. Di bengkel, MA. Kenapa? Jawab Ronald di seberang. Kok saldo mama berkurang banyak? Kamu ada pakai uang mama? Tuduhnya cepat. Mana mungkin, MA. ATM mama aja aku nggak pegang. Ronald mengeluh. Mungkin mama lupa ada pembayaran apa? Tidak ada, bentak Bu Mayang. Biasanya tiap bulan selalu masuk dari kantor kamu, kan? Dari bos kamu itu. Jangan-jangan gaji kamu dipotong? Atau transfernya dihentikan? Di seberang, Ronald ikut gusar. Gaji aku masuk normal kok. MA. Aku cek barusan. Bonus juga masih ada. Soal transfer ke mama, itu kan dari perusahaan juga, bukan gajiku langsung. Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Terus ini uang mama kemana? Suara Bu Mayang mulai meninggi. MA, besok aku memang dijadwalkan ketemu sama perwakilan perusahaan di kantor notaris. Katanya terkait evaluasi kerja dan kontrak. Mungkin kita bisa tanya di sana. Perwakilan perusahaan? Suara Bu Mayang sedikit mereda. Bos kamu mau ketemu kamu? Iya, MA. Kalau mau, mama ikut aja besok. Biar jelas, Ronald menawarkan. Bu Mayang langsung mengangguk, meski anaknya tidak melihat. Iya, mama ikut. Mama mau tahu, siapa yang berani ganggu hak mama? Telepon ditutup. Bu Mayang duduk di sofa, napasnya berat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidakpastian sejak uang mengalir lancar ke rekeningnya 2 tahun terakhir. Di sudut lain kota, aku sedang duduk di sebuah kafe kecil, menatap secangkir teh hangat yang uapnya menari pelan. Di depan laptop, email dari bagian keuangan perusahaan sudah kubaca. Transfer rutin ke rekening keluarga Ronald dibatalkan. Mohon konfirmasi akhir dari pimpinan, Ibu Clara. Aku mengetik balasan singkat. Keputusan final. Hentikan sampai ada instruksi lebih lanjut. Jemariku berhenti sejenak di keyboard. Dalam hati, aku berbisik, entah kepada siapa, aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin berhenti menyakiti diriku sendiri. Pagi itu udara di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena firasat. Ada sesuatu yang akan pecah hari ini, aku bisa merasakannya. Aku duduk di ujung ranjang, menatap kemeja putih sederhana dan blazer hitam yang sudah kusetrika rapi semalaman. Bukan pakaian untuk menantu yang cuma di dapur. Ini pakaian untuk seseorang yang datang sebagai pemilik keputusan. Kupakai perlahan, menata kerah, lalu mengikat rambut dalam kuncir rapi. Di cermin, sekilas aku tampak seperti orang yang sering kulihat di layar laptop. Profesional, tenang, tahu apa yang dia lakukan. Bukan Clara yang kemarin diteriaki di depan tamu arisan. Ketika aku keluar kamar, Ronald dan Bu Mayang sudah ada di ruang tengah.
Ronald memakai kemeja biru tua, rambut disisir lebih rapi dari biasanya. Wajahnya tegang. Bu Mayang memakai kebaya modern warna ungu, lengkap dengan bros besar di dada dan gelang emas yang dulu aku yang bayarkan cicilannya. Mata Bu Mayang langsung menyapu penampilanku dari ujung kepala sampai kaki. Alisnya terangkat tipis. "Kamu mau ke kondangan?" tanyanya sinis. "Saya ikut ke kantor notaris," jawabku tenang. Bu Mayang berkedip, seolah baru ingat bahwa aku juga diundang melalui pesan resmi kemarin. "Apa gunanya kamu ikut?" tukasnya. "Ini urusan kerjaan Ronald sama bosnya. Kamu di rumah aja, beresin cucian. Biar mama yang dampingi anak mama." Ronald menatapku singkat. Lalu ibunya, biarin aja. Undangannya memang ada nama Clara juga." "Ya itu cuma formalitas," seru Bu Mayang. "Masa urusan penting begini bawa-bawa perempuan? Begini," katanya, melambaikan tangan ke arahku. Aku menahan napas sebentar, lalu tersenyum tipis. "Bu," kataku pelan, "kalau memang ini urusan penting, lebih baik semua yang berkepentingan hadir. Biar jelas." Ada sesuatu di nada suaraku yang membuat Ronald menoleh lebih lama. Seperti baru menyadari sesuatu yang berubah. Bu Mayang mendengus. "Terserah. Tapi jangan banyak ngomong di sana. Mama nggak mau kamu bikin malu." Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu janji apa-apa lagi hari ini. Kantor notaris itu berada di sebuah ruko 3 lantai yang bersih dan sederhana. Plakat nama terpasang di depan, menampilkan nama notaris dan beberapa perusahaan klien. Salah satunya, nama perusahaan yang selama ini menjadi selimutku. Kami bertiga masuk. Asisten resepsionis menyambut dengan ramah. "Selamat pagi. Atas nama siapa, Bu?" tanyanya. "Atas nama perusahaan ini," jawabku sambil menyebut nama brand dan perusahaan, lalu menambahkan, "Janji temu dengan Pak Notaris jam 9. Asisten itu membuka komputer, mengecek sebentar, lalu mengangguk. "Baik, Bu Clara. Silakan menunggu sebentar, Pak Notaris sedang bersiap." Ronald menoleh cepat saat mendengar namaku disebut begitu saja, disandingkan dengan nama perusahaan. Bu Mayang juga ikut menatapku, dahi berkerut. "Loh, kok dia yang dipanggil?" gumamnya. Aku hanya duduk, menenangkan napas. Jantungku memang berdebar, tapi wajahku harus tetap tenang. Aku sudah terlalu lama bermain peran sebagai orang yang lemah. Hari ini, bukan peran itu yang kubawa. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan kayu coklat terbuka. Pak Notaris keluar dengan senyum ramah. "Silakan masuk, Bu Clara." "Pak Ronald." "Bu Mayang." Sapanya sopan. Bu Mayang tertegun sesaat. "Loh, kok nama Clara duluan?" Suaranya kecil, tapi cukup terdengar. Kami masuk ruangan itu. Ada meja besar di tengah, beberapa kursi, lemari berisi map dan berkas. Di atas meja sudah ada beberapa bundel dokumen yang tampak disusun rapi. Aku duduk di kursi di salah satu sisi meja. Ronald duduk di sampingku, sementara Bu Mayang mengambil kursi agak ke depan, dekat dengan notaris, seolah ia yang memimpin pertemuan. Pak Notaris duduk di seberang kami, membuka map pertama dengan tenang. "Baik," katanya, "terima kasih sudah datang. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa hal penting terkait kepemilikan bengkel tempat Pak Ronald bekerja, aliran dana rutin ke rekening keluarga, dan evaluasi kontrak. Saya ingin semuanya mendengar dengan jelas, supaya ke depan tidak ada kesalahpahaman." Bu Mayang menghela napas lega. "Nah, tepat. Saya juga mau tanya kenapa saldo saya tiba-tiba berkurang. Jangan-jangan kalian ini main potong-potong uang saya seenaknya?" Pak Notaris hanya tersenyum tipis. "Tenang dulu, Bu. Kita bahas satu persatu." Ia mengambil dokumen pertama, lalu menatap Ronald. "Pak Ronald, selama ini Bapak bekerja sebagai kepala bengkel di perusahaan X, betul?" "Iya, Pak," jawab Ronald. "Dan Bapak mengira bahwa bengkel tersebut dimiliki oleh bos Bapak yang tidak pernah Bapak temui langsung, betul?" lanjutnya. Ronald mengangguk ragu. "Iya, Pak. Saya tahunya begitu. Ngobrolnya lewat perwakilan manajemen saja." Pak Notaris kemudian menggeser dokumen ke arahku, lalu ke arah Ronald. Di bagian paling atas tertulis jelas, surat kepemilikan dan akuisisi bengkel. Nama perusahaan tercantum, dan di bawahnya, namaku. Secara legal, pemilik sah bengkel tersebut adalah perusahaan milik Bu Clara. Dengan kata lain, ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kalimat itu untuk meresap. Bos yang selama ini Bapak maksud adalah istri Bapak sendiri. Ruangan hening. Ronald menatap dokumen itu, matanya melebar. Apa? Maksudnya, Pak?" Bu Mayang mendelik ke arahku, lalu ke arah notaris. "Pak, jangan bercanda soal beginian. Anak saya ini kerja sama bos besar." "Masa bosnya ini?" Ia menatapku dari ujung rambut hingga kaki, jelas menunjukkan ketidakpercayanya. Pak Notaris tidak tersinggung. Ia mengambil berkas lain, fotokopi tanda tangan, bukti transfer, surat kuasa. Semua akta pembelian, pengalihan hak, dan pembayaran yang membuat bengkel itu kembali hidup, ditandatangani oleh Bu Clara sebagai direktur perusahaan. Gaji Bapak, bonus, tunjangan, semuanya disetujui dan diotorisasi olehnya. Ia menunjuk namaku di dokumen. Ronald menatapku, seolah baru melihatku untuk pertama kali. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Tapi, kenapa kamu gak pernah bilang, Clar?" Suaranya akhirnya muncul, pelan, nyaris berbisik. Aku menatapnya, mencoba tersenyum samar.
Karena dulu, aku ingin kamu tetap merasa cukup dengan dirimu sendiri. Aku tidak mau kamu merasa kalah dengan istrimu sendiri. Bu Mayang menepuk meja. Omong kosong, jeritnya. Perempuan kaya kamu mana mungkin punya uang sebanyak itu. Ini pasti salah data. Pak, tolonglah, jangan fitnah anak saya dan bikin saya bingung begini. Pak Notaris tetap tenang. Bu, ini bukan soal fitnah. Ini soal fakta legal. Semua pembukuan, semua proses, terekam jelas. Ia mengambil berkas lain, kali ini bundel transfer ke rekening Bu Mayang. Ia menggeser ke tengah meja. Ini, katanya, rekap transfer rutin ke rekening ibu selama 2 tahun terakhir. Setiap bulan, nominal yang cukup besar masuk ke rekening ibu. Keterangan di sistem, Family Support. Pengirimnya bukan Pak Ronald, bukan pihak bengkel lain, tapi perusahaan milik Bu Clara. Aku bisa melihat wajah Bu Mayang memucat perlahan. Matanya menyapu angka-angka di kertas, lalu nama pengirim. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar beberapa detik. Selama ini, lanjut Pak Notaris, cicilan rumah yang ibu tempati, sebagian besar tagihan listrik, air, bahkan beberapa pembelian besar yang tercatat, semuanya dibayar dari rekening perusahaan yang sama. Atas persetujuan langsung dari Bu Clara. Ruangan kembali hening. Kali ini, bahkan suara AC pun terdengar terlalu keras. Tidak mungkin. Suara Bu Mayang akhirnya keluar, lirih. Anak saya yang kerja. Anak saya yang banting tulang. Ronald yang pantas dapat hormat. Bukan, dia. Ronald menunduk, seolah tiba-tiba tidak punya tempat untuk menaruh pandangannya. Tangan kirinya mengepal di atas lutut, rahangnya mengeras. Aku mengambil napas, lalu berbicara untuk pertama kalinya sejak penjelasan itu dimulai. Bu, kataku pelan, tapi tegas. Ronald memang kerja keras. Aku tidak pernah menyangkal itu. Tapi kalau bicara soal bengkel, soal aliran uang ke rumah Bu selama ini, memangnya Bu kira dari mana? Bu Mayang menatapku dengan tatapan campur aduk. Marah, malu, tidak percaya. Kamu mau bilang, kamu yang selama ini biaya hidup kami? Suaranya bergetar. Aku tidak mengelak. Iya, Bu. Dari uang hasil kerja saya sebagai desainer, dari perusahaan yang saya bangun, saya pilih untuk membantu. Tanpa bilang-bilang. Tanpa minta terima kasih. Bohong. Jeritnya tiba-tiba suara itu memecah ruangan, membuat asisten di luar mungkin ikut menoleh. Tidak mungkin. Lanjutnya, suara semakin naik. Kamu itu cuma menantu gak berguna. Wajah pas-pasan, kerjaan gak jelas, tiap hari di dapur. Masa kamu mau ngaku-ngaku jadi penolong hidup saya? Kalian ini bersekongkol. Ya? Ia menunjuk antara aku dan Pak Notaris. Napasnya memburu. Bu Mayang, Pak Notaris mencoba menenangkan. Semua ini bisa ibu cek langsung ke bank dan kantor pajak. Nama yang tercatat sama. Tidak ada rekayasa. Bu Mayang menggeleng keras. Tidak, katanya berulang-ulang, lalu tiba-tiba tertawa pendek, miris. Jadi, selama ini, saya pamer kearisan. Saya bilang hidup saya enak karena anak saya hebat. Padahal. Tawa itu patah di tengah, berubah menjadi isak tertahan. Lalu, seperti pecahan kaca yang jatuh bersamaan, semuanya runtuh. Ia menjerit, jeritan yang tidak lagi sekadar marah, tapi juga malu, sakit hati, dan ego yang dirobek. Jangan bilang, semua ibu-ibu itu nanti tahu, histerisnya. Jangan bilang, saya selama ini hidup dari belas kasihan perempuan yang kemarin saya hina di depan mereka. Ia memukul meja dengan telapak tangannya, membuat sebagian berkas bergeser. Ronald tersentak kaget. Ronald mencoba menyentuh bahunya, tapi ditepis kasar. Diam kamu, bentak Bu Mayang. Kenapa kamu gak tahu soal ini? Hah? Kamu laki-laki. Masa kamu gak sadar kalau kamu cuma numpang hidup dari uang istrimu? Kata-kata itu justru berbalik seperti cermin yang pecah, melukai dirinya sendiri. Ronald memejamkan mata sesaat, kemudian menatapku. Di sana ada sesuatu yang belum pernah kulihat seterang ini. Campuran malu, bersalah, dan kagum yang menyakitkan. Kamu beneran, bos bengkel itu, Clar? Tanyanya pelan, seolah masih butuh jawaban langsung dariku. Aku mengangguk. Iya, Mas. Kamu, yang bayar rumah mama? Yang kirim transfer tiap bulan? Lanjutnya. Iya, jawabku lagi. Aku yang minta keuangan perusahaan atur semuanya. Aku lakukan itu, karena kamu anak satu-satunya, dan aku tidak mau kalian kekurangan. Suara Bu Mayang pecah lagi. Jadi, saya ini siapa? Pengemis yang kamu kasihanin? Aku menggeleng pelan. Saya tidak pernah menganggap Bu pengemis. Saya cuma terlalu bodoh membiarkan Bu menginjak harga diri saya, sementara saya yang menopang kaki yang Bu pakai untuk berdiri. Kalimat itu keluar begitu saja. Datar, tapi memotong. Pak Notaris membersihkan tenggorokannya pelan, mengembalikan suasana ke alur semula. Inti pertemuan ini juga untuk menyampaikan bahwa, mulai bulan ini, bantuan finansial dari perusahaan Ibu Clara ke rekening keluarga akan dievaluasi kembali. Artinya, tidak lagi otomatis masuk setiap bulan, sampai ada keputusan baru dari Ibu Clara, jelasnya. Bu Mayang menoleh cepat. Mau kamu apa? Suaranya parau. Mau kamu bikin saya jatuh miskin? Mau kamu balas dendam sama saya? Aku menatapnya. Lama. Saya tidak mau balas dendam, Bu, kataku. Saya cuma tidak mau lagi membayar untuk orang-orang yang tidak bisa menghargai saya sebagai manusia. Ruangan kembali hening. Ronald menggenggam kedua tangannya.
Clar, kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa kamu pilih disakiti? Padahal kamu bisa. Aku menghela napas, menatapnya dengan mata yang sudah lelah menahan terlalu banyak. Karena aku pikir, cinta butuh pengorbanan. Dan aku salah menakar. Sampai-sampai yang dikorbankan bukan cuma uang, tapi juga harga diriku sendiri. Jawabku. Bu Mayang terdiam. Air mata mengalir di pipinya, tapi mulutnya masih menggumam tak jelas. Antara tidak percaya dan tidak siap menerima kenyataan. Aku menegakkan punggung. Untuk pertama kalinya di hadapan mereka, aku merasa tidak lebih rendah dari siapapun di ruangan ini. Mulai hari ini, kataku pelan namun jelas, aku akan memilih dengan sadar, siapa yang akan kubantu, dan siapa yang tidak. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku sudah selesai membiayai orang yang menganggapku tidak ada. Perjalanan pulang dari kantor notaris terasa jauh lebih lama daripada saat berangkat, padahal rutenya sama. Tidak ada yang banyak bicara di dalam mobil. Ronald menyetir dengan rahang mengeras, pandangannya lurus ke depan. Bu Mayang duduk di belakang, sesekali menarik napas kasar, matanya sembab dan merah. Aku di kursi penumpang depan, memandang keluar jendela, memperhatikan rumah-rumah yang kami lewati tanpa benar-benar melihat. Di dalam mobil, hanya suara mesin dan sesekali klakson dari kendaraan lain. Keheningan itu bukan keheningan yang nyaman, lebih mirip ruang kosong sebelum sesuatu meledak. Sampai di rumah, Bu Mayang keluar lebih dulu dan masuk tanpa menunggu kami. Pintu rumah dibanting sedikit lebih keras dari biasanya. Ronald mematikan mesin mobil dan bersandar di jok, menutup mata sejenak. Aku tidak bergerak. Ada jarak yang aneh di antara kami, bukan jarak fisik, tapi sesuatu yang menggantung. Mas, aku membuka suara pelan. Ia membuka mata, menoleh ke arahku. Tatapannya kali ini tidak marah, tapi jelas terguncang. Aku butuh waktu sebentar, katanya singkat. Aku mengangguk. Aku juga. Kami turun dari mobil dengan langkah masing-masing. Ronald masuk lewat pintu depan, aku memilih memutar ke samping, mengambil udara sebentar di halaman kecil sebelum masuk dari pintu dapur. Di dalam rumah, suara TV menyala kencang. Sinetron siang dengan tangisan dan teriakan terdengar, seolah berusaha menutupi suara-suara lain yang siap keluar dari mulut Bu Mayang. Aku melihatnya duduk di sofa, memeluk bantal, wajah menghadap TV tapi matanya kosong. Bu, panggilku pelan. Ia langsung menoleh, tatapannya penuh bara. Kamu puas sekarang? Suaranya bergetar. Puas sudah mempermalukan Mama di kantor tadi? Di depan orang asing? Di depan suamimu sendiri? Aku menarik napas. Saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun, Bu. Saya cuma berhenti berbohong. Berhenti berbohong? Serunya. Selama ini kamu diam, lalu tiba-tiba bilang kamu yang punya bengkel, kamu yang biaya hidup kami, kamu yang... Suaranya pecah. Kamu pikir Mama ini apa? Boneka yang bisa kamu tarik ulur. Aku menatapnya, lelah. Selama ini saya diam supaya Bu bisa tetap merasa besar. Saya pikir, kalau saya tidak tampil, Bu akan lebih bahagia. Tapi, ternyata Bu tetap tidak pernah puas. Karena kamu memang tidak pantas, balasnya cepat. Kamu pikir uang bisa beli semuanya? Bisa beli hormat Mama? Tidak. Mama hormat sama anak Mama, bukan sama kamu. Kata-katanya menusuk, tapi kali ini lukanya tidak sedalam dulu. Mungkin karena aku sudah melihat hitam putihnya dengan mata kepala sendiri. Saya mengerti, Bu, jawabku. Dan karena itulah, saya tidak akan memaksa Bu menghargai saya. Saya hanya akan berhenti membiarkan diri saya diinjak. Bu Mayang memandangku lama, seolah tidak percaya aku berani mengucapkan itu. Napasnya naik turun. Keluar, katanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi tajam. Keluar dari rumah ini. Bawa anak saya kalau kamu mau. Mama tidak butuh kamu. Mama bisa hidup sendiri. Aku terdiam. Kata, keluar, itu sebenarnya sudah lama terlintas di pikiranku sebagai solusi yang sehat. Mendengarnya keluar dari mulutnya sekarang, rasanya seperti konfirmasi. Ronald muncul dari lorong kamar, rupanya mendengar sebagian percakapan. Jangan ngomong sembarangan, katanya pelan. Bu Mayang menatapnya tajam. Kamu mau belain siapa lagi sekarang? Perempuan ini yang bikin kamu kelihatan kecil di depan notaris. Dia yang... potong Ronald, kali ini lebih tegas. Yang bikin aku kelihatan kecil, bukan dia. Aku sendiri. Kami berdua menoleh menatapnya. Ronald menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat. Aku yang selama ini bangga berlebihan sama diri sendiri. Aku yang terlalu nyaman waktu semua orang mengira akulah pahlawan. Sementara aku nggak pernah tanya, sebenarnya siapa yang kerja di belakang layar. Ia menatapku lama, seolah menyusun kalimat. Aku marah. Iya, kaget, malu, semuanya campur aduk. Tapi kalau aku jujur sama diri sendiri, aku juga yang menikmati selama ini, Clar. Menikmati pujian Mama, menikmati pandangan orang, tanpa pernah mikir. Ia menghela napas lagi. Maaf. Kata itu meluncur pelan, tapi jelas. Aku memejamkan mata sebentar. Mas minta maaf karena apa? Tanyaku, ingin tahu dari mulutnya sendiri. Karena aku, nggak pernah benar-benar lihat kamu, jawabnya. Aku dengar semua hinaan Mama ke kamu, tapi aku lebih pilih diam supaya rumah nggak ribut. Aku pikir, selama aku, sayang dalam hati, itu cukup. Ternyata nggak. Aku menatapnya dalam-dalam. Ada bagian dari diriku yang luluh ketika mendengar kejujuran itu, tapi ada bagian lain yang masih waspada. Cinta tanpa keberanian membela,
Itu nggak cukup, Mas, kataku pelan. Aku butuh lebih dari sekadar sayang yang diam-diam. Bu Mayang mendengus. Jadi sekarang kamu mau cerai? Mau tinggalkan anak saya karena masalah harga diri? Aku menggeleng. Saya belum bicara soal cerai, Bu. Tapi saya bicara soal pisah rumah. Saya nggak bisa lagi tinggal di sini. Mendengar setiap hari saya ini, jelek, bikin malu, nggak berguna. Kalau saya tetap di sini, saya yang akan hancur pelan-pelan. Ronald tampak terkejut. Clar, kamu mau pisah rumah? Aku mengangguk, menatapnya. Rumah yang pernah aku bilang, aku beli untuk kita berdua, itu masih ada. Suratnya atas nama kita. Waktu itu aku bilang rumah itu hasil tabungan bersama. Padahal, kamu tahu sekarang, siapa yang bayar sebagian besar. Tapi aku nggak akan tarik itu. Rumah itu tetap rumah kita. Aku? Ronald bingung. Kalau kita pindah, Mama gimana? Bu Mayang langsung memotong. Pergi saja. Kalian berdua pergi. Mama tidak butuh kalian. Mama, suara tingginya mulai melemah di ujung. Mama masih punya harga diri. Aku menatap Ronald. Dengar, Mas. Aku nggak mau memisahkan kamu dari ibumu. Kalau Mas mau tetap sering ke sini, bantu Mama, silakan. Tapi aku tidak akan lagi tinggal di rumah yang setiap dindingnya menyimpan kata-kata yang merobekku. Ronald tertegun. Kamu, benar-benar sudah sejauh itu lukanya, ya? Aku mengangguk pelan. Waktu Mama teriak di depan tamu arisan kemarin, itu puncaknya. Selama ini aku pikir, sabar aja, diam aja. Ternyata diamku cuma membuat orang semakin berani. Bu Mayang tiba-tiba bangkit berdiri, mengambil remote TV, dan mematikannya. Ruangan seketika sunyi. Kalau kamu pergi, jangan berharap Mama akan minta tolong lagi sama kamu, katanya. Suaranya masih marah, tapi ada getar yang tak bisa disembunyikan. Saya memang tidak berharap itu, Bu, balasku. Saya cuma tidak mau terus jadi penopang yang diinjak. Beberapa jam setelah percakapan itu, rumah terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Tidak ada ledakan lagi, tapi sisa-sisanya masih terasa, pecahan emosi di mana-mana. Aku duduk di kamar, menata beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Bukan semua, hanya sebagian. Aku memilih menunggu kepala sedikit dingin sebelum memutuskan apa yang akan kubawa pindah nanti. Ronald berdiri di pintu, bersandar pada kusen. Kamu beneran mau pindah secepat ini? Aku nggak bilang hari ini, Mas, jawabku tanpa menoleh. Tapi aku mau kamu tahu, keputusanku serius. Ini bukan ancaman. Ini cara aku bertahan. Ia melangkah masuk, duduk di tepi ranjang. Waktu kamu bilang kamu ingin aku tetap merasa cukup sebagai laki-laki. Jujur, aku bangga sekaligus tersinggung, katanya. Bangga karena kamu peduli, tersinggung karena tanpa sadar, kamu juga mengakui aku lemah. Aku berhenti melipat baju. Aku nggak pernah berniat bikin Mas merasa lemah. Aku tahu, katanya cepat. Justru itu masalahnya. Kamu terlalu mikirin perasaan orang, sampai perasaan kamu sendiri kamu abaikan. Ia menatap lantai beberapa detik. Di kantor tadi, pas notaris jelasin semuanya, aku malu setengah mati. Malu karena aku nggak tahu apa-apa tentang hidup istriku sendiri. Malu karena selama ini aku bilang ke orang-orang, bos bengkel baik, padahal bos itu, istri yang sering kubiarkan dihina. Aku menelan ludah. Apa Mas marah karena aku sembunyikan semua ini? Marah, jawabnya jujur. Tapi lebih banyak marah ke diri sendiri. Kalau aku jadi suami yang benar dari awal, kalau aku benar-benar mau tahu hidup kamu, kalau aku nggak selalu nurut sama kata-kata Mama, kamu mungkin nggak perlu sembunyi sejauh ini. Kejujuran itu menusuk, tapi juga hangat. Aku duduk di kursi kecil di depan meja rias, memandangnya lewat cermin. Jadi, Mas mau bagaimana? Tanyaku. Aku sudah tahu apa yang aku mau. Hidup yang lebih tenang, tanpa hinaan, tanpa pura-pura. Tapi hidup kita bukan cuma milikku. Ini juga hidup Mas. Ronald diam lama sebelum menjawab. Aku, sayang sama kamu, Clar, katanya pelan. Itu satu-satunya hal yang gak pernah berubah. Tapi aku juga sayang sama Mama. Aku gak bisa pilih salah satu. Yang bisa aku pilih, adalah sikapku. Ia menatapku di cermin. Kalau kamu jadi tinggal terpisah, aku akan ikut kamu. Aku akan tetap urus Mama. Tapi sebagai anak yang bantu, bukan sebagai lelaki yang diam melihat istrinya diinjak. Kalau aku nggak bisa belajar jadi suami yang berdiri di samping kamu sekarang, mungkin aku nggak pantas jadi suamimu. Ada sesuatu yang hangat mengalir di mataku. Air mata yang kutahan dari tadi akhirnya lolos juga. Kalau Mas cuma bilang begitu karena merasa bersalah, suaraku bergetar, lebih baik jangan. Aku bilang begini karena aku takut kehilangan kamu. Tapi lebih takut lagi melihat kamu bertahan di tempat yang pelan-pelan mematikanmu, balasnya. Kami terdiam. Hening yang kali ini tidak setajam sebelumnya. Sore itu, kabar mulai bergerak pelan di lingkungan sekitar. Ibu-ibu arisan yang kemarin tertawa ketika aku dihina, entah bagaimana dapat potongan cerita bahwa bantuan untuk Bu Mayang dihentikan. Bengkel ternyata ada hubungannya sama Clara. Gosip memang selalu menemukan jalannya sendiri. Beberapa tetangga melirik rumah kami ketika aku keluar sebentar untuk menjemur pakaian. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada yang tersenyum canggung, ada yang berbisik pelan. Aku tidak lagi terguncang seperti dulu. Ada lelah, tentu. Tapi juga ada tekad. Jika dulu aku selalu menunduk, sekarang aku memilih berjalan dengan kepala tegak,
tanpa perlu angkuh. Di ruang tengah, Bu Mayang duduk sendirian, memeluk bantal, TV menyala tanpa suara. Tatapannya menerobos layar. Aku berdiri di ambang pintu, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Bu, panggilku pelan. Ia menoleh sekilas, lalu mengalihkan pandang. Kamu belum pergi. Saya akan pergi kalau semua sudah siap. Saya cuma mau bilang satu hal, kataku. Ia tidak menjawab, tapi tidak juga mengusirku. Itu sudah kemajuan kecil. Saya tidak pernah niat mempermalukan Bu, lanjutku. Tapi saya juga manusia. Saya punya batas. Dan kemarin, Bu melampaui batas itu. Bu Mayang mendengus pelan. Kamu mau ceramah? Tidak, jawabku. Saya cuma mau Bu tahu. Saya akan tetap bantu jika suatu saat Bu benar-benar butuh. Tapi bukan lagi sebagai orang yang bisa Bu hina sesuka hati. Kalau Bu mau benci saya, silakan. Tapi saya tidak akan benci Bu. Saya cuma akan menjaga jarak. Ada jeda panjang. Lalu, dengan suara nyaris tidak terdengar, Bu Mayang bertanya, "Kenapa? Kamu masih mau bantu?" Aku menatapnya. Ada kilat rapuh di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Karena Mas Ronald adalah anak Bu, jawabku. Karena bagaimanapun, saya pernah tinggal di rumah ini, makan dari piring yang sama, dan karena saya tidak mau jadi sekejam rasa sakit yang orang lain berikan ke saya. Bu Mayang terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya menoleh lagi ke arah TV, meski jelas ia tidak benar-benar menonton. Aku meninggalkannya di sana, memberi ruang. Di kamarku, koper kecilku menunggu. Rumah baru menunggu. Hidup baru menunggu. Aku menatap semua itu dengan hati yang masih remuk. Tapi pelan-pelan, mulai utuh lagi. Tidak sempurna, tapi cukup untuk melangkah. Pindah rumah ternyata bukan hanya soal memindahkan barang, tapi juga memindahkan kebiasaan, luka, bahkan cara memandang diri sendiri. 2 minggu setelah pertemuan di kantor notaris, aku dan Ronald resmi pindah ke rumah yang dulu hanya kami bicarakan sekilas sebagai rumah masa depan. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi jauh lebih lapang dibanding kamar sempit di rumah Bu Mayang. Dindingnya masih putih polos, lantainya masih mengkilap, aromanya masih khas bangunan yang jarang ditempati. Masih nggak percaya ini rumah kita? Ronald berdiri di tengah ruang tamu, memutar badan pelan. Rasanya kayak numpang. Aku tersenyum tipis sambil merapikan kardus di sudut ruangan. Bukan numpang, Mas. Nama Mas ada di suratnya. Kok, kita sudah sah jadi penghuninya? Ia menoleh, menatapku. Iya, tapi aku tahu siapa yang bikin rumah ini mungkin. Tetap aja rasanya, campur aduk. Aku tidak menjawab, hanya melanjutkan menata barang. Di meja kecil dekat jendela, laptopku sudah kusiapkan. Bukan lagi benda terlarang yang harus kuselipkan di bawah selimut. Di rumah ini, aku tidak perlu bersembunyi. Mas, panggilku pelan. HM. Ronald sedang berusaha memasang tirai di jendela. Aku mau bilang sesuatu, soal kerjaan, kataku, duduk di sofa tanpa alas. Ronald berhenti, menoleh penuh. Kamu mau bilang apa? Aku mengambil napas. Mulai sekarang, aku nggak mau lagi sembunyi. Kalau ada meeting dengan klien, aku akan bilang terang-terangan. Kalau ada proyek besar, aku akan cerita. Aku nggak mau lagi pura-pura cuma, bantu-bantu di rumah. Ronald menatapku lama, lalu mengangguk. Kamu nggak perlu sembunyi lagi. Kalau aku yang dulu, mungkin masih kagok. Tapi setelah semua yang terjadi, aku rasa aku yang harus belajar mengejar, bukan kamu yang mundur buat menyesuaikan. Jawaban itu membuat dadaku terasa hangat dan perih sekaligus. Aku juga akan usahakan, sambungnya, supaya kamu nggak perlu lagi kerja sendirian di malam hari sambil sembunyi-sembunyi. Kalau kamu butuh aku datang ke kantor, kenalin aku ke tim kamu, aku siap. Meski, mungkin aku bakal kikuk di awal. Ia mengusap belakang lehernya, canggung. Aku terkekeh kecil. Nggak apa-apa. Aku juga dulu kikuk waktu pertama kali masuk meeting sama orang luar negeri. Kita belajar bareng. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami bicara soal karirku tanpa rasa bersalah, tanpa saling menutup-nutupi. Rasanya asing, tapi menenangkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Pagi hari, aku masih memasak sarapan, tapi suasananya berbeda. Tidak ada komentar pedas yang menunggu di ujung kalimat. Tidak ada suara lantang yang mengevaluasi bentuk telur dadar. Hanya aku, Ronald, dan kadang, suara TV yang pelan. Ronald berangkat ke bengkel seperti biasa, tapi sikapnya di sana sedikit berubah. Bukan lagi sebagai orang yang merasa paling berjasa, tapi sebagai pekerja yang sadar bahwa ia bagian dari sistem yang lebih besar. Suatu sore, ketika ia pulang, aku menyambutnya di pintu dengan senyum. Capek? Tanyaku. Capek, tapi capek yang beda, katanya sambil melepas sepatu. Sekarang setiap kali aku tanda tangan laporan, aku kebayang di belakang sana ada tim keuangan yang kerja. Ada kamu yang awasi. Aku jadi malu kalau cuma kerja setengah hati. Aku tertawa kecil. Bagus dong. Berarti kamu bukan cuma kerja demi gaji, tapi demi rasa bangga juga. Dan demi nutup rasa malu, ia menambahkan, tapi kali ini dengan nada bercanda yang tidak menyakitkan. Sore itu, aku mengajaknya ke kantor desainku. Ruangannya berada di lantai 2 sebuah ruko yang kusewa bersama beberapa desainer lain. Di depan pintu tertulis nama brandku dengan logo yang selama ini hanya kulihat di layar. Saat pintu kubuka, beberapa staf yang kebetulan sedang ada di sana menyapaku. Pagi, Bu Clara.
Pagi. Ini suami saya, Ronald, kataku memperkenalkan. Ronald tampak agak canggung. Pagi, gumamnya, mengangguk ke semua orang. Asistenku, Dina, tersenyum ramah. Wah, akhirnya ketemu juga. Selama ini cuma dengar namanya. Ronald melirikku sekilas. Kamu sering cerita apa aja ke mereka? Tanyanya, separuh bercanda. Hal-hal baik saja, jawabku. Aku menunjukkan ruang kerjaku, moodboard menempel di dinding, kain-kain sampel tergantung rapi, meja penuh sketsa. Ronald menyentuh beberapa lembar desain yang sedang kugarap. Ini, semua ide kamu? Tanyanya, masih tampak takjub. Bukan semua, sebagian tim juga bantu eksekusi. Tapi garis besarnya, iya, jawabku. Ia menarik kursi, duduk pelan di pojok ruangan, memperhatikan bagaimana aku berdiskusi dengan Dina tentang jadwal fashion show, tenggat waktu, dan beberapa meeting daring yang akan datang. Di matanya, aku menangkap sesuatu yang berbeda dengan dulu. Bukan lagi sekadar kagum pada bakat istrinya, tapi juga rasa hormat. Dan itu, bagiku, lebih berharga dari pujian kosong. Sementara aku dan Ronald membangun ulang pola hubungan kami, di rumah lama, Bu Mayang menghadapi realitas baru. Ia masih mengikuti arisan, tapi tidak lagi dengan gaya yang sama. Setoran yang dulu paling besar, kini menyusut. Beberapa ibu yang dulu sering numpang nama dan memuji-muji kehidupannya, mulai menjaga jarak, entah karena canggung, entah karena gosip. Suatu hari, setelah seminggu aku tidak berkunjung, Ronald berkata, "Aku mau ke rumah Mama. Kamu mau ikut?" Aku terdiam sesaat. Luka di dalam hati masih belum sepenuhnya kering. Tapi waktu juga mulai mengurangi panasnya. Aku ikut. Tapi kalau nanti suasananya nggak sehat, aku keluar dulu ya, kataku. Deal, jawabnya. Kami tiba di rumah itu menjelang sore. Rumah yang dulu terasa seperti medan perang emosiku, kini tampak sedikit lebih sepi. Tidak ada suara tawa keras dari ruang tamu, hanya suara TV dengan volume sedang. Bu Mayang duduk di sofa, memegang remote. Ia menoleh ketika kami masuk. Ada jeda sepersekian detik sebelum ia berbicara. Kalian datang, katanya singkat. Iya, MA, jawab Ronald. Gimana kabar? Begini-begini saja. Ia mengangkat bahu, tapi ada garis lelah di wajahnya yang baru kusadari. Arisan juga nggak seramai dulu. Mereka kayak, jaga jarak. Entah kenapa. Aku tahu kenapa, tapi aku memilih diam. Ini bukan waktunya mengatakan, kan Mama sendiri yang mulai. Ronald duduk di samping ibunya. Aku memilih duduk di kursi yang agak jauh. Jarak itu terasa perlu. Beberapa menit berlalu dengan obrolan datar. Soal harga sembako, tetangga yang pindah, pembangunan jalan di ujung gang. Lalu, tiba-tiba, Bu Mayang menoleh ke arahku. Kamu, masih kerja? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi cara ia mengucapkannya berbeda dari biasanya. Tidak ada nada mengejek yang mencolok. Masih, Bu, jawabku. Malah agak tambah sibuk akhir-akhir ini. Bagus, katanya pendek. Berarti, kamu nggak terganggu, gara-gara Mama kemarin. Kalimat terakhir itu nyaris seperti mengorek luka sendiri. Aku menarik napas pelan. Saya terganggu, Bu, jawabku jujur. Sangat. Tapi, saya belajar sesuatu juga. Apa? Tatapannya menajam. Bahwa saya memang harus lebih jelas menentukan batas. Bukan cuma ke Bu, tapi ke semua orang, kataku. Kalau saya terus diam, bukan cuma orang lain yang terbiasa injak saya juga akan terbiasa menginjak diri sendiri. Bu Mayang memalingkan wajah, menatap TV yang menampilkan iklan sabun. Lalu, dengan suara yang nyaris seperti gumaman, ia berkata, "Waktu kamu belum muncul-muncul, waktu transfer berhenti. Mama pikir, mungkin, ini balasan." Ia menelan ludah. Mama panik, bukan cuma karena uang. Tapi karena, Mama sadar, Mama nggak punya siapa-siapa selain kalian. Ruangan itu hening. Ronald menatap ibunya, lalu menatapku. Aku nggak mau Mama kekurangan, kataku pelan. Makanya aku bilang ke Mas, kalau memang ada kebutuhan yang penting, kita tetap akan bantu. Tapi tidak lagi untuk hal-hal yang cuma buat pamer. Bu Mayang mendengus kecil. Jadi, kamu mau atur hidup Mama sekarang? Tidak, Bu, aku menggeleng. Saya cuma mengatur hidup saya sendiri. Kalau suatu saat Bu butuh bantuan, bilang baik-baik. Bukan dengan cara merendahkan saya dulu baru minta sesuatu. Ada kilat tersinggung di matanya, tapi cepat mereda. Ia tahu aku tidak lagi bicara dari posisi bawah. Lama sekali ia terdiam. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Waktu itu, di arisan, Mama keterlaluan." Kata-kata itu keluar patah, berat. Mama malu sekarang kalau ingat. Tapi, Mama masih belum bisa minta maaf dengan cara yang kamu mungkin mau dengar. Aku menatapnya, benar-benar menatap. Mertua yang selama ini kulihat sebagai sosok keras, tiba-tiba tampak lebih manusia. Saya nggak butuh cara tertentu, Bu, jawabku. Saya cuma butuh Bu berhenti melakukan hal yang sama. Bu Mayang menghela napas panjang. Mama, akan coba. Untuk Bu Mayang, kalimat itu mungkin sudah versi paling jujur dari, "Aku akan berubah," yang bisa ia ucapkan. Aku tidak menuntut lebih hari itu. Minggu-minggu berikutnya, pola baru mulai terbentuk. Aku dan Ronald tinggal di rumah kami sendiri. Pagi hari, aku bekerja dari home office kecil di pojok ruang tamu. Siang hari aku kadang ke kantor desain, meeting dengan tim, atau video call dengan klien luar negeri. Ronald menjaga bengkel,
Tapi kini lebih sering berdiskusi denganku soal strategi, bukan hanya curhat lelah. Bu Mayang sesekali menghubungi Ronald. Kadang hanya untuk menanyakan kabar, kadang menyelipkan keperluan. Bedanya, kali ini Ronald tidak lagi otomatis menjawab, "Tenang, MA, nanti Clara yang urus." Melainkan, "Kita lihat dulu, MA, mana yang memang perlu." Dan aku beberapa kali mengirimkan bantuan, bukan lagi sebagai transfer rutin tanpa syarat, tetapi sebagai bantuan terarah. Kadang atas namaku, kadang tetap lewat perusahaan, tapi dengan nominal yang lebih wajar. Ada satu momen kecil yang menempel di benakku. Suatu sore, saat aku mengirimkan paket sembako ke rumah Bu Mayang, kurir mengatakan, "Tadi ibunya bilang, terima kasih. Dititip salam ke Bu Clara." Aku terdiam sejenak di pintu, memegang resi pengiriman. "Dia, sebut nama saya?" Tanyaku. "Iya," kata kurir itu, bingung. Katanya, "Bilang sama Clara, Mama, saya bilang terima kasih." Gitu, Bu. Itu bukan permintaan maaf yang indah. Bukan juga pelukan dramatis. Tapi cukup untuk membuatku menghela napas dalam-dalam dan tersenyum kecil. Proses perubahan memang tidak pernah instan. Kadang maju, kadang mundur. Kadang ada hari di mana Bu Mayang kembali bicara dengan nada yang sedikit pedas. Lalu beberapa hari kemudian ia mengirim pesan singkat ke Ronald, "Jaga istrimu baik-baik. Dia ternyata lebih kuat dari yang Mama kira." Ronald menunjukkan pesan itu padaku suatu malam, ketika kami duduk berdampingan di sofa. "Dia nggak kirim langsung ke kamu, tapi mungkin suatu hari," katanya. "Tak apa," jawabku. "Aku juga masih belajar memaafkan. Nggak harus selesai hari ini." Kami saling berpandangan. Di matanya, aku tidak lagi melihat laki-laki yang berdiri di antara dua kubu sambil menutup mata. Aku melihat seseorang yang sedang belajar, pelan, tapi sungguh-sungguh, untuk berdiri tegak di sampingku. Dan aku yang dulu mengira satu-satunya cara mencintai adalah dengan menghapus diri sendiri, kini belajar sesuatu. Cinta yang sehat tidak menuntut kita untuk mengubur harga diri. Kini, aku sedang melatih keduanya berjalan bersama. Belum sempurna. Belum mulus. Kadang masih ada rasa sesak ketika mengingat arisan itu, teriakan Bu Mayang, tatapan Ronald yang ragu. Tapi setiap kali rasa itu datang, aku menatap sekeliling. Rumah baru, meja kerja, pintu yang bisa kututup kapan saja ketika butuh tenang. Butik itu akhirnya berdiri, bukan hanya sebagai tempat menjual pakaian, tapi sebagai penanda hidup baru. Di atas pintu kaca bening, terpampang logo brand yang selama ini hanya hidup di layar laptop dan kepala orang-orang luar negeri. Di bawahnya, untuk pertama kalinya, ada tulisan kecil yang memperkenalkan namaku. Creative Director, Clara. Bukan alias, bukan inisial tersembunyi. Namaku sendiri. Hari itu adalah hari peresmian butik sekaligus preview mini koleksi baruku sebelum fashion show besar beberapa bulan lagi. Tidak ada karpet merah berlebihan, tapi ruangannya ditata rapi. Deretan gaun menggantung di rak metal hitam, lampu-lampu hangat memantulkan jatuhnya kain dengan lembut, dan sudut kecil dengan backdrop untuk foto tamu. Aku berdiri di depan cermin di ruang belakang, mengenakan dress sederhana berwarna krem lembut, potongan lurus dengan detail kecil di pinggang. Riasan wajahku tipis, tidak dramatis, tapi cukup membuatku tampak segar. Rambutku diikat rendah, beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh. Dina mengetuk pintu pelan. "Bu Clara, tamu pertama sudah datang. Media lokal juga sudah di depan." Aku menarik napas. "Oke." Aku keluar. Saat aku melangkah ke ruang utama butik, beberapa orang menoleh. Ada pengusaha lokal, beberapa influencer kecil yang diundang, jurnalis media Live Style, dan beberapa klien lama yang sebelumnya hanya berinteraksi lewat online. "Selamat ya, Bu Clara," kata salah satu dari mereka sambil menjabat tanganku. "Akhirnya punya tempat fisik juga. Karya-karya ibu memang pantas dapat rumah sendiri." Aku tersenyum. "Terima kasih sudah datang." Ronald berdiri tak jauh dari pintu, memakai kemeja putih dan celana bahan hitam. Wajahnya tampak bangga sekaligus gugup, seperti orang tua yang mengantar anaknya pentas pertama. Ia mengangkat jempol kecil ke arahku, membuatku tertawa pelan. Musik pelan diputar. Acara dimulai dengan ramah tamah, sambutan singkat dari host acara, lalu sedikit kata-kata dariku. Tanganku sempat bergetar saat memegang mikrofon, tapi aku memaksa diriku menatap ke depan. "Terima kasih sudah hadir hari ini," kataku. "Bertahun-tahun, saya bekerja di balik layar. Nama saya jarang muncul, mungkin hanya brand yang dikenal. Tapi hari ini, saya berdiri sebagai Clara, bukan cuma sebagai nama di balik perusahaan." Beberapa orang mengangkat ponsel mereka untuk merekam. "Ini bukan tentang membuktikan apapun ke dunia," lanjutku. "Ini lebih tentang berdamai dengan diri sendiri. Tentang menerima bahwa kita boleh terlihat. Kita berhak dihargai, terutama oleh diri kita sendiri." Tepuk tangan mengisi ruangan. Tidak heboh, tapi tulus. Setelah sambutan, tamu dipersilakan berkeliling melihat koleksi. Aku ikut menjelaskan detail beberapa desain, menerima ucapan selamat, dan menjawab pertanyaan media. Di sela-sela keramaian, aku melihat sosok yang tidak kuharapkan akan datang hari ini. Bu Mayang berdiri di depan butik, ragu,
memegang tas dengan kedua tangan. Ia tidak memakai kebaya mencolok seperti biasa, hanya blus ungu tua dan rok hitam, rambut disanggul sederhana. Ronald menyadarinya lebih dulu. Ia melangkah keluar menyambut. "Ma, datang?" Suaranya pelan. "Ini, memang boleh?" Tanya Bu Mayang, menatap ke dalam butik dengan campuran kagum dan canggung. "Mama dapat undangan? Dari kamu, ya?" Ronald menggeleng. "Bukan. Dari Clara. Namanya ada di listamu." Bu Mayang menelan ludah. "Oh." Sementara itu, Dina menghampiriku. "Bu, sepertinya ibu mertua ibu datang," bisiknya pelan. Aku mengangguk. "Biar aku ke sana." Aku berjalan ke arah pintu. Setiap langkah rasanya berat dan ringan sekaligus. Saat aku muncul di ambang, mata kami beradu, aku dan dia, dua perempuan yang sama-sama keras kepala dengan caranya sendiri. "Selamat," suara Bu Mayang terdengar pelan. "Ini, tempat kamu." Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu. Silakan masuk." Ia melangkah pelan, seolah takut merusak suasana. Matanya mengelilingi ruangan, melihat pakaian-pakaian yang menggantung, poster karya, logo di dinding, dan beberapa tamu yang sesekali melihat ke arah kami. "Banyak juga yang datang," gumamnya. "Mereka semua tahu kamu siapa?" "Sebagian," jawabku. "Sebagian lagi baru tahu hari ini." Kami berdiri di dekat salah satu rak. Tangannya menyentuh perlahan kain sebuah dress, merasakan teksturnya. "Ini kamu yang desain?" tanyanya. "Iya, Bu. Yang ini koleksi terbaru." "Bagus," katanya tanpa nada bercanda. "Jahitan rapi. Bahan juga nggak murahan." Mama pernah punya baju sebagus ini gak ya?" Ia tertawa kecil, tapi tidak sinis. Aku memperhatikannya. Di balik suaranya, ada sisa ego, tapi juga kekaguman yang jujur. "Ada sesuatu yang mau saya tunjukkan, Bu," kataku. Aku mengarahkannya ke salah satu sudut butik di mana sebuah foto besar dipajang. Foto itu diambil dari salah satu katalog luar negeri. Model memakai gaun putih rancangan pertamaku yang menembus pasar internasional. Di bawahnya, tertera teks kecil, "Desainer, Clara." "Ini, karya yang pertama kali bikin saya sadar saya bisa lebih dari sekadar tukang jahit," jelasku. "Tapi dulu, saya nggak berani bilang ke siapapun. Bahkan ke Ronald sendiri." Bu Mayang menatap foto itu lama. "Waktu Mama lihat kamu bawa-bawa piring di arisan, Mama kira, ya, kamu cuma menantu yang kebetulan bisa masak. Ternyata mata Mama kecil sekali, ya." Aku mengangkat alis sedikit. Kalimat itu mendekati pengakuan. "Bu," kataku pelan, "saya nggak minta Bu tiba-tiba bangga atau menghapus semua yang sudah terjadi. Saya juga tidak secepat itu melupakan. Tapi, kalau Bu mau mulai dari tidak saling melukai, itu sudah lebih dari cukup." Bu Mayang mengalihkan pandang ke wajahku. Matanya berkaca-kaca. "Kemarin-kemarin, Mama pikir yang penting itu, gengsi," katanya lirih. "Punya anak laki-laki hebat, bisa pamer di arisan, bisa pakai emas. Mama nggak pernah kepikiran, kalau ada orang yang Mama injak, justru orang yang bikin Mama bisa berdiri." Suara yang dulu selalu lantang, hari ini terdengar pelan, lebih pelan daripada musik butik yang mengalun di belakang. "Mama nggak akan pura-pura bilang Mama nggak salah," lanjutnya. "Mama salah, besar. Tapi kalau Mama bilang, maaf, Mama takut." Kata itu kedengarannya kecil sekali dibanding yang Mama lakukan. Aku menghela napas pelan. Kata maaf memang gak bisa menghapus semuanya, Bu. Tapi bisa menghentikan sesuatu dari berulang. Hening sejenak. Lalu, akhirnya, "Maaf, Clara." Bukan panjang, bukan dramatis, tapi jelas. "Maaf, sudah bikin kamu merasa jelek, malu, gak berguna. Padahal, kamu lebih berguna dari siapapun yang pernah datang ke rumah Mama." Ada sesuatu yang meluruh di dalam dadaku. Air mataku naik ke pelupuk, tapi kubiarkan sebatas itu. "Saya terima, Bu," jawabku pelan. "Bukan karena saya sudah lupa, tapi karena saya ingin hidup saya lanjut. Kalau saya simpan semua benci, butik ini akan terasa sempit sendiri." Bu Mayang mengangguk kecil, seolah menerima teguran halus itu sebagai bagian dari harga yang layak dibayar. Dari kejauhan, terdengar suara MC kecil memanggil, "Bu Clara, sebentar lagi sesi foto bersama, ya?" Aku menoleh ke arah suara itu, lalu kembali menatap Bu Mayang. "Bu mau ikut foto?" tanyaku. Tidak sebagai mertua paling bangga di dunia, tapi sebagai bagian dari hidup saya yang nyata, lengkap dengan kesalahannya. Bu Mayang mengerjap, tercengang. "Mama, boleh?" Aku tersenyum. "Kalau Bu mau." Ronald mendekat, seolah menunggu dari tadi. "Ayo, Ma," katanya. "Kali ini nggak ada yang pura-pura. Yang ada cuma kita apa adanya." Kami berdiri di depan backdrop logo butik.
Aku di tengah, Ronald di satu sisi, Bu Mayang di sisi lain. Fotografer mengangkat kamera. Sedikit lebih dekat, Bu, ujar fotografer ramah. Bu Mayang ragu sesaat, lalu melangkah setengah langkah ke arahku. Ia tidak memeluk, tidak merangkul. Tapi jarak di antara kami jauh lebih dekat dari sebelumnya. Klik satu jepretan. Momen kecil, tapi bagiku, cukup besar. Setelah sesi foto, acara berlanjut dengan santai. Beberapa tamu menghampiriku untuk lagi-lagi mengucapkan selamat. Beberapa minta foto, beberapa bertanya soal koleksi. Ronald sibuk membantu staf mengatur tamu, kadang mengantar orang ke meja minuman, kadang menjelaskan bahwa bengkel yang ia kelola sekarang sedang bersiap berkembang lagi. Di sudut ruangan, aku melihat Bu Mayang duduk di kursi, memandangi butik dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan, antara bangga, menyesal, dan kagum. Saat acara mulai sepi, ia menghampiriku sekali lagi. Clara, panggilnya. Iya, Bu. Besok kalau kamu sibuk, gak apa-apa. Ya, kalau Mama cuma bisa lihat dari jauh. Dari TV, dari HP, dari cerita orang. Mama kurang, pantes kalau berdiri di samping kamu terus, katanya. Aku menggeleng pelan. Bu, di samping saya itu bukan tempat untuk orang yang sempurna. Di samping saya, tempat untuk orang yang mau belajar nggak melukai lagi. Kalau Bu bisa itu, Bu selalu punya tempat. Ia menggigit bibir, menahan emosi. Mama belum janji bisa sempurna, tapi Mama janji akan hati-hati kalau ngomong. Itu dulu. Aku mengangguk. Itu sudah banyak, Bu. Malamnya, ketika butik sudah tutup dan tamu terakhir sudah pamit, aku dan Ronald duduk di lantai tengah ruangan. Lampu sebagian dimatikan, menyisakan beberapa saja yang membuat ruangan cukup terang. Capek? Tanya Ronald. Capek, jawabku. Tapi capek yang enak. Ronald tertawa kecil. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tanganku. Kamu tahu? Katanya pelan. Waktu kamu berdiri tadi, disorot lampu, dikelilingi orang yang hormat sama kamu, aku nggak merasa kalah. Aneh, ya? Aku ikut tersenyum. Terus merasa apa? Merasa beruntung, jawabnya. Karena ternyata istri yang selama ini kubiarkan dihina, lebih hebat dari yang bisa aku ceritakan ke siapapun. Dan aku punya kesempatan kedua buat nggak ngulangin kebodohan yang sama. Aku menatap langit-langit butik. Kita semua punya kesempatan kedua, Mas. Termasuk Bu Mayang. Termasuk aku, buat belajar mencintai diri sendiri tanpa merasa bersalah. Ronald mengangguk, menggenggam tanganku lebih erat. Di luar, malam menutup hari dengan tenang. Butik kecil di sudut kota ini mungkin bukan apa-apa bagi dunia luas, tapi bagi kami, tempat ini adalah simbol. Simbol bahwa orang yang pernah dipanggil, wanita jelek bikin malu, bisa berdiri tegak tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Simbol bahwa penghormatan yang tertunda, akhirnya datang, meski caranya tidak sempurna. Dan yang paling penting, simbol bahwa aku, Clara, akhirnya memilih diriku sendiri, tanpa meninggalkan mereka yang masih mau berjalan bersamaku, pelan-pelan, ke arah yang lebih sehat. Luka mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Bekasnya tetap ada. Tapi di atas bekas itu, aku membangun sesuatu yang baru. Bukan rumah yang penuh teriakan, melainkan kehidupan di mana cinta dan harga diri akhirnya bisa duduk berdampingan. Selesai.